Apa kabar? Puji Tuhan, sehat selalu dan selalu Haleluya. senantiasa sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat ya. Dahsyat. Tidak ada sukacita yang bisa datang di luar dari Tuhan Yesus. Karena Betul. sukacita yang datang dari di luar Tuhan Yesus itu sukacita yang semu, sukacita yang hanya menggiring kita kepada kematian. Betul. Dan pada malam hari ini terima kasih Ibu Fatima sudah hadir dan akan mengulas tentang apa saja yang menjadi dasar-dasar di dalam iman yang Ibu miliki saat ini sehingga Ibu masuk di dalam dunia apologet ya, atau dunia sebagai orang-orang yang menyatakan iman Kristen yang benar ya. Nah, saya sebelum memberi kesempatan Ibu untuk mengulas secara lengkap, saya mau sedikit bertanya dulu ini. Kira-kira apa yang menjadi dasar Ibu Fatima sehingga masuk di dalam dunia apologet? Apa karena dibayar atau karena terpanggil, karena memang melihat bahwa berita Injil itu kan banyak diselewengkan ya? Banyak diselewengkan, banyak diputarbalikkan, banyak ya seperti itulah yang membuat iblis semakin merajalela, dan iblis ini harus dihentikan ya, karena iblis ini hadir dengan segala tipu daya untuk membuat manusia jangan sampai diselamatkan. Kira-kira apa yang menjadi dasar Ibu ya? Kenapa Ibu sampai masuk di dalam dunia apologet? Silakan Ibu uraikan sedikit dulu. Oke, salam semuanya. Sebelumnya saya sampaikan salam merdeka. Salam Ya, merdeka buat Murtadin. Salam amin. merdeka buat umat-umat Tuhan. Ya, salam merdeka orang-orang yang tadinya di dalam kegelapan lalu pindah di dalam terang. Kenapa kita mengatakan orang yang keluar dari agama semula selalu memakai salam merdeka, salam waras dan segala macam, ya? Karena memang betul-betul kita tidak salah pilih. Orang yang mengatakan akulah terang hanya Yesus. Orang yang bisa mengatakan akulah jalan juga hanya Yesus. Jadi buat teman-teman semua, ayo ikut jejak saya. Bangga untuk menjadi apologit, ya. Nah, kalau saya akan sampaikan apa alasan saya menjadi apologet dan saya bangga menjadi apologet. Ya, pertama, saya merasa bahwa ketika saya mengikut Tuhan, saya menemukan jalan. Ya. Dan saya ketika mengikut Tuhan, saya mendapatkan terang, saya mendapatkan kedamaian, bahkan saya mendapatkan keselamatan. Nah, hal ini telah dimanipulasi oleh saudara-saudara di luar sana, yang dimana Alkitab selalu berusaha difitnah, ya, berusaha diputar balik. Nah, maka itu sebabnya saya di sini siap, ya, untuk mempertahankan iman kekristenan. Dan saya juga siap berdebat dengan ustadz sekalipun. Karena apa? Saya sudah mengerti kebenaran dan saya sudah menerima kebenaran. Kalau saya masih ragu, kalau saya belum menerima kebenaran, saya tidak siap di sini. Dan satu lagi, saya siap berapologet bukan dibayar. Karena saya belum tampil di media, saya sudah biasa, saya berdialog dan berdiskusi dengan sesama, dengan teman Muslim. Ya, dan saya juga sudah selalu berapologet walaupun saya tidak di media, Pak. Begitu. Iya, iya. Jadi itu tidak benar ya kalau dibayar, ada yang memfitnah, minta sedekah sana sini. Sebetulnya minta sedekah itu justru nggak ada di Kristen ya. Kristen nggak pernah mengenal mengemis-ngemis begitu ya. Betul. Kata sedekah itu kan justru dari seberang sana tuh. Iya. Soal-soal Katanya sedekah ya. kalau kita berjihad ya melalui harta ya, itu katanya itu sudah amalan yang luar biasa. Nah, itu artinya mereka diajarkan untuk bersedekah, kan gitu. Kalau di dalam kekristenan tidak. Cuman
dasar-dasar untuk melakukan hal itu tuh semuanya punya dasar yang jelas. Contoh misalkan, Alkitab mengatakan bahwa orang kaya itu akan sulit masuk surga. Lebih baik onta masuk di lubang jarum. Itu Tuhan tuh memberikan perumpamaan. Orang-orang yang kaya, kalau dia hanya memperkaya diri dan tidak peduli kepada fakir miskin, nah itu baru disebut salah, ya. Tetapi itu bukan dimaksud sedekah, tetapi bentuk kasih Tuhan, kasih manusia tersebut kepada Tuhan dan melakukan praktek hukum yang kedua, yaitu kasih kepada sesama. Seperti itu dasarnya. Berbeda dengan mereka. Mereka bersedekah, mereka beramal, mereka untuk mencari jalan ke surga, begitu kan? Tetapi kalau di dalam iman kekristenan, perbedaannya karena bentuk kasih kita kepada Tuhan, lalu kita ekspresikan kepada sesama manusia. Ini bedanya. Iya, oke, luar biasa ya. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tapi belum pernah aku melihat anak cucu orang percaya meminta-minta roti. Ini adalah sebuah jalur yang sudah disiapkan oleh Tuhan, dan orang Kristen tidak pernah mengenal meminta-minta ya atau bersedekah-sedekah. Tapi orang Kristen diajarkan di dalam kesempurnaan untuk menjadi berkat, atau kita diajarkan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan kita ya. Itu yang harus diketahui oleh orang-orang yang memfitnah, yang mengatakan bahwa murtadin atau orang-orang yang meninggalkan agamanya yang lama terus percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mencari sedekah. Itu adalah fitnah yang keji ya. Nah, saya mau bertanya lagi ini sedikit kepada Ibu Fatimah sebelum Ibu mengulas secara lengkap ya. Kira-kira dalam dunia apologet ini kan itu memiliki resiko yang sangat besar. Artinya kita bisa dibenci, kita bisa difitnah, kita minimal dicaci maki, dimarah-marah ya. Bahkan mungkin kita bukan mungkin, darah kita kan dihalalkan. Mereka sudah teriak-teriak, termasuk kepada saya ini, mereka teriak-teriak ini. Oh, darah saya halal, bahkan ada yang memprovokasi untuk mengajak hal-hal yang sangat keji, sangat kotor. Nah, kira-kira bagaimana Ibu Fatimah menyikapi ini? Apakah Ibu punya rasa takut terhadap suasana yang muncul dari orang-orang di seberang nun jauh, orang-orang seberang sana? Kalau menurut saya Pak begini, ketika kita sudah siap berapologit, memang kita ada banyak belajar cara berapologit dan cara mengabarkan Injil seperti murid Yesus. Ya, kalau kita mengikuti seperti Yesus, saya rasa nggak mampu. Porsi kita mungkin seperti para rasul ya, ketika kita menyampaikan kebenaran ya. Rasul Paulus mengatakan, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Ya, kita tahu bahwa di bangsa Indonesia ini bisa dikatakan sudah mabuk agama. Ya, bahkan politik pun bisa jadi sara, bisa jadi maksud saya bisa dicampur adukan dengan agama. Bisa jadi kendaraan. Ya, dijadikan kendaraan buat menginspirasi agama ini, ya gitu. Jadi buat saya, ketika bangsa Indonesia ini sulit untuk menerima kabar kebenaran, saya memakai cara bagaimana saya bisa menyuarakan suara saya. Saya bisa menyuarakan suara kebenaran melalui saya, maksudnya, ya. Dan media inilah adalah sarana untuk saya bisa menyampaikan kebenaran itu kepada bangsa-bangsa. Karena Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau suara saya sudah didengar seluruh dunia, artinya bangsa sudah mendengar suara kebenaran. Seperti itu, Pak. Nah, mengenai tentang masalah resiko dan segala macam, kita harus siap dikucilkan, harus siap difitnah dan segala macam. Bahkan di dalam surat Yohanes 16 ayat 2 mengatakan, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ya.
Orang-orang yang mengalami kebutaan rohani, orang-orang yang mabuk agama yang tadi saya sampaikan, ya, nggak peduli dengan tampilan yang solehah, ya, seperti orang-orang suci, ya, tampilannya seperti domba, ya, padahal sebenarnya itu hatinya seperti serigala, ya. Jadi kalau menurut saya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang buta rohani, orang-orang yang sebenarnya galau karena tidak mendapat kepastian untuk masuk surga, maka itu sebabnya dia ingin mengekspresikan diri supaya diakui orang, oh kamu, wah saleh sekali kamu, berarti kamu sudah masuk surga. Orang-orang yang seperti ini hanya ingin diyakinkan oleh orang lain. Karena apa? Kitabnya sendiri tidak meyakinkan, Pak. Ya, karena kitabnya sendiri itu tidak meyakinkan, itu sebabnya selalu berusaha menampilkan kemunafikannya di depan orang, supaya orang itu bisa mengakui itu loh orang-orang suci. Aduh, salim ya Ustadz. Aduh, wangi sekali tangannya. Ya. Jadi seolah-olah mereka menganggap diri bahwa mereka sudah benar. Seperti itu, Pak. Tampil berjubah ya. Ya, tampilan seperti orang ahli Taurat, seperti orang Farisi. Ya, yes. Dan saya melihat bahwa luar biasa firman Tuhan. Karena apa? Karena ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah berbicara bahwa akan tiba saatnya orang yang mengucilkan, bahkan orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa mereka beribadah kepada Allahnya. Wah, Tuhan Yesus itu dahsyat betul. Belum muncul pengajaran yang selalu menghalalkan darah, Tuhan sudah berbicara loh. Ini luar biasa. Tuhan sudah memberitahu kepada umatnya, kepada manusia bahwa akan datang masanya, akan muncul pengajaran seperti itu. Artinya kita memang harus siap ya. Ya, kita bersyukur kalau Ibu artinya siap dengan konsekuensi dan risiko. Karena memang kebenaran itu harus terus disuarakan, harus terus dibicarakan, harus terus disampaikan. Ya, supaya apa? Supaya orang bisa mendengarkan. Nah, tetapi Pak, sebentar, ada tetapinya. Boleh ya saya sampaikan? Ya, silakan. Tetapi ada orang-orang yang tertentu, mohon maaf ini ya, ada orang-orang tertentu yang selalu pakai jas rapi, tetapi ingin cari aman. Nah, saya teringat dengan Yohanes 12:42 mengatakan, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Ada orang-orang yang tidak mau menyampaikan kebenaran apa adanya, lebih condong, oh iya agama itu sama saja kok, ya ajaran semua mengajarkan baik, agama semua mengajarkan baik. Iya, Tuhan kita sama kok, cuman jalannya beda. Artinya apa? Kita nyaman, ya. Kita nyaman dan kita tidak keluar dari zona aman itu supaya kita tidak dikucilkan orang. Akhirnya apa? Kita hanya membuat telinga-telinga orang yang walaupun kita tahu kebenaran tapi kita takut menyampaikannya. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi nanti baru Ibu berikan ulasan yang lengkap ya. Kenapa menurut Ibu Fatimah kok banyak orang-orang yang mabuk agama ya, seperti yang kita kenal dengan istilah kadrun? Kenapa? Dan ini sebetulnya kalau saya lihat ini juga bukan hanya melanda orang yang istilahnya ekonomi bawah atau orang-orang yang terpinggirkan atau orang-orang yang tidak diperhatikan. Tapi ini melanda juga kepada orang-orang yang intelektual loh, yang punya pendidikan, bahkan dengan segala macam kata-kata yang muncul dari mulut mereka dengan apa kondisi-kondisi yang mabuk agama atau yang dikenal sekarang sebagai kadrun ini. Kenapa bisa seperti itu, Ibu? Banyak mereka kan orang-orang bukan orang-orang biasa gitu loh. Apa yang membuat situasi seperti ini bisa muncul atau bisa ada orang-orang yang bukan orang sembarangan tapi kok mereka bisa jadi mabuk agama kayak begitu?
Kira-kira Ibu memperhatikan selama ini seperti apa, Ibu Fatimah? Iya, oke, siap. Nah, tadi sempat saya ulaskan ya, kenapa para kadrun ini seolah mereka mabuk agama, makanya disebut kadrun ya. Karena mabuk agama disebutnya kadrun. Kalau yang kurang mabuk itu ya Islam biasa, gitu ya. Yang saya katakan rahmatan lil alamin mereka ini. Karena seolah-olah mengajak damai, seolah-olah tuh indah gitu ya. Tetapi kenapa ada orang-orang tertentu yang mengekspresikan keagamaannya itu berlebih gitu ya. Contoh misalkan, nggak cukup sholat 5 waktu, nggak cukup puasa, nggak cukup zakat, nggak cukup amalan, gitu ya. Mereka mengekspresikan dengan lebih, seolah-olah mereka merasa diri mereka merasa diri cinta kepada Allahnya, ya. Lalu mereka merasa bahwa orang-orang yang menentang agamanya itu patut diperangi, patut dihukum seperti itu. Nah, inilah yang saya lihat selama ini. Tetapi yang membuat mereka ini kenapa melakukan ini alasannya, itu tadi saya katakan. Karena di dalam kitabnya tidak ada jalan kepastian. Allahnya mengajarkan kepada manusia, kepada umatnya, sampai seumur hidupnya, sampai masuk ke liang kubur, sampai akhir zaman, sampai kiamat, diajarkan supaya kita meminta petunjuk jalannya menuju surga. Nah, hal itulah yang membuat para kadrun-kadrun ini galau. Ya, mereka melakukan apapun yang penting atas nama surga. Kalau ada kata-kata surga, jalan ini bisa bisa membawa surga, mereka akan lakukan. Bahkan membunuh sekalipun. Ya, seperti yang dikatakan tadi. Ya. Mereka menganggap diri sudah berbakti kepada Allahnya walaupun dengan cara membunuh. Seperti itu, Pak. Kenapa mereka galau? Itu tadi, tidak ada jalan kepastian di dalam keyakinan mereka. Bahkan dari amalan-amalan perbuatan mereka pun tidak akan bisa menjamin. Karena amalan-amalan yang mereka lakukan masih kalah dengan amalan-amalan orang kafir. Begitu. Amalan seperti apa yang bisa beli surga? Ya kan? Ya. Sesuci apa orang itu bisa membeli surga? Ya, kalau bicara tentang kebaikan, banyak orang-orang kafir baik, ya kan gitu. Yang saya katakan kafir ini ya nggak apa-apa lah Pak, non Muslim maksudnya, ya kan. Kalau mereka bilang katanya karena kalian tidak mempercayai Allah dan Muhammad, itulah kalian nggak bisa, walaupun kalian berbuat baik, walaupun kalian beramal, walaupun kalian sudah sempurna di dalam kebaikan, misalkan katanya, gitu. Itu kan katamu. Kalau Alkitab tidak mengatakan seperti itu, kita tidak bisa membeli atau menyuap Tuhan dengan amalan kita. Tetapi kasih karunialah kita bisa diangkat Tuhan menjadi anak-anaknya dan kita pun diberi akses jalan menuju surga. Asalkan kan gitu. Di dalam Alkitab itu juga ada tata caranya mengikut Tuhan. Ya, seperti Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang ya saya ganti, bukan setiap Kristen yang berseru aku Tuhan, Tuhan, yang berseru Yesus Tuhan, itu bisa masuk di dalam kerajaannya. Tetapi orang yang harus melakukan kehendak Bapaknya, otoritas kebapaannya. Bahwa Allah yang Maha Kuasa menghendaki sesama manusia harus saling mengasihi. Ya, bukan sesama golongan saja yang harus dikasih, tetapi sesama manusia. Ya, tidak boleh mengkafir-kafirkan golongan lain, itu tidak boleh. Ya, kalau kita sudah mengaku Kristen tapi mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan golongan orang lain, itu artinya kita tidak bisa masuk di dalam kerajaannya, karena itu bukan sifat kasih. Begitu, Pak. Iya, luar biasa ya. Oke, teman-teman, nanti Ibu Fatimah akan sedikit mengulas tentang perjalanan beliau sehingga beliau sekarang tampil untuk bersuara tentang kebenaran Injil, bahkan siap untuk berdebat dengan para ustadz. Ya, oke, saya waktu dan kesempatan
Saya serahkan kepada Ibu, mungkin Ibu bisa ulas sedikit 10 menit atau 15 menit, terus kemudian kita akan masuk di dalam diskusi dengan teman-teman baik yang Kristen maupun yang non-Kristen ya. Silakan Ibu ulas secara lengkap 10 sampai 15 menit Ibu, silakan. Ya, baik. Terima kasih, salam buat teman-teman semuanya ya. Di sini saya berada, bukan saya bermaksud untuk menyombongkan diri atau merasa bahwa saya paling pintar, tidak ya. Jadi setiap orang yang mengaku murid Yesus, dia harus bisa menjadi murid dan memuridkan. Itu adalah dasar pengajaran di dalam Alkitab. Karena Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya sebelum saya juga dimuridkan. Lalu saya juga harus memuridkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa di dalam kekristenan itu dianjurkan untuk murid Yesus itu saling memuridkan, menjadi murid dan memuridkan. Karena di dalam ajaran Kristen, ya, itu banyak pengajaran yang harus dipetik. Bicara tentang hal dunia maupun bicara tentang hal akhirat. Ya, semuanya sudah lengkap. Ketika di dalam dunia, ya, Tuhan memberikan pernyataan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menerima anugerah, kesempatan untuk menyatakan iman kita, ya, dan kesempatan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau sudah mati, itu artinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ada pernyataan di dalam Alkitab mengatakan barang siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Ya, artinya menanam itu proses di dunia. Setelah orang itu mati, dia akan menuai. Dan tidak ada ceritanya ya setelah di dalam ajaran Kristen yang kita mempercayai bahwa Tuhan itu bisa menyertai manusia ya sampai kepada akhir zaman, lalu mati diinterogasi lagi sama malaikat. Nggak ada ya. Nanti ditanya lagi, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ya, ma imamuka, aina kiblatuka. Ya, ditanya tentang apa kitabmu, siapa Tuhanmu, di mana arah kiblatmu, ya, tidak seperti itu. Tuhan sudah tahu. Karena kita itu sebabnya ya, kenapa Kristen itu selalu bangga mengenal Tuhan. Tuhan kau dahsyat. Ya, bukan cuman Allahu Akbar, tetapi nggak jelas kemahabesarannya itu kayak apa. Ya, kalau yang disebut Tuhan yang maha besar itu, Tuhan maha melihat, Tuhan maha menyertai, Tuhan maha hadir, Tuhan maha tahu. Tidak perlu pakai interogasi kalau sudah mati. Karena apa? Semua itu sudah dituai. Ya, semua sudah dituai. Jadi kalau orang yang sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Nabi Muhammad, maka dia wajib membeli surga dengan amalan dan perbuatannya. Nah, dari situ Anda tinggal was-was saja. Apakah amalanmu, apakah perbuatanmu bisa diterima sama Tuhan? Ya, itu satu. Kalau di dalam Yesus, ya, siapa yang di dunia ini mengambil keputusan untuk menerima Sang Juru Selamat itu, yang mengakui diri sebagai akulah jalan, ya, yang mengaku diri sebagai akulah terang, ya, yang mengaku diri sebagai akulah pintu, yang mengaku diri akulah gembala, akulah kebangkitan, ya, akulah roti hidup, akulah terang dunia, ya. Kalau orang yang sudah mengakui itu, sudah saya pastikan itulah kebenaran, itulah kepastian, dan itulah keyakinan, ya. Kalau Anda masih mengikut Muhammad, mohon maaf, sampai kamu kiamat, sampai ke alam kubur, sampai kamu menemui malaikat munkar dan nangkir, ya, kamu tidak akan diberi jalan. Karena apa? Orang yang mengubur kamu, yang di atas lihat kubur kamu, juga mendoakan kamu dengan Al-Fatihah. Ya Allah, berikan almarhum ini jalan, ya, supaya bisa masuk surga.
berikan jalan yang lurus. Masih begitu, saudara. Ya, itu tidak bisa meyakinkan. Kalau Anda mempunyai keyakinan, itu harus meyakinkan, kan saya bilang. Kalau tidak meyakinkan, kenapa kau ikuti dan begitu yakin? Ya, ikuti yang sudah yakin. Yang sudah yakin saja ngikutin susah. Nah, itu poin pentingnya yang selama ini tidak pernah disadari oleh umat muslim. Ya. Jadi, orang yang sudah dikasih jalan saja ya, itu sulit untuk mengikutinya. Tetapi di dalam kekristenan tidak dituntut sempurna. Ya, karena hukum yang utama dan yang hukum yang kedua, kita dituntut Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan akal budi, segenap jiwa, segenap hati kita. Ya, bukan harus sempurna. Enggak berdoa sekali lalu dihukum sampai 1000 tahun, tidak. Ya. Jadi, hidup di dalam kekristenan itu, makanya saya bilang ketika orang itu mengikut Tuhan, harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan cara apa? Mengikuti kehendaknya. Kehendaknya apa? Pelajari Alkitab. Ya, supaya kita bisa menyerap firman itu. Firman yang benar-benar hidup, yang menghidupi kita, dan kita juga harus menghidupi firman itu. Sehingga firman itu menjadi pedang roh di sepanjang perjalanan hidup ketika kita di dunia, dan menjadi bekal di masa akhirat, di masa penuaian. Ya, itu jelas. Itu di dalam Alkitab. Ya, sekali lagi, di dalam kekristenan sudah ada akses jalan pasti. Itu saja sulit untuk melakukannya. Ya, apalagi kalian hanya diajak selalu memohon jalan. Gini hari masih memohon jalan, artinya kalian masih tersesat. Tidak mungkin saya akan pergi ke Bandung misalkan. Kalau saya sudah tahu jalan, ngapain? Tolong dong Google Map, kasih jalan dong, kasih petunjuk dong. Nggak mungkin. Kalau orang sudah tahu jalan, dia tinggal melaluinya. Entah jalan itu melalui sungai-sungai, entah jalan itu melalui terjal, ya, jurang dan segala macam harus dilalui. Ya, ini nggak tahu, belum tahu jalan, tetapi merasa diri masuk surga, dan orang-orang yang di luar non-muslim katanya kafir, semuanya jadi bahan bakar neraka, itu bohong. Ya, saudara, itu dulu saya begitu. Dulu saya menganggap seperti itu. Ya, tetapi ketika saya sudah di dalam terang, karena Yesus mengatakan akulah terang dunia, aku sudah mengikut Yesus yang adalah terang itu, aku sudah melihat kegelapan di dalam ajaran sebelum Kristen. Ya, jadi di dalam ajaran Kristen ini sudah memberikan jawaban. Ya, kita sudah menemukan kebenaran. Nah, siapa lagi tuh yang mengatakan kebenaran? Tidak ada manusia yang benar, kata Yesus. Tidak ada yang manusia, hanya Allah yang benar. Kata Yesus kan gitu. Itu artinya mengajari kita supaya kita nih paham. Ya, tidak ada loh manusia yang benar, kata Yesus ngomong sama murid-muridnya, tetapi hanya Allah yang benar. Ya. Lalu Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu siapa yang harus kita sembah? Kalau bukan Allah itu. Allah itu siapa? Allah itu ya Yesus itu sendiri. Ya, dia datang kepada kita supaya kita selamat. Makanya di dalam kekristenan tidak bisa disogok dengan amalanmu. Yesus katakan atau Tuhan katakan, ya, kebaikan kita, amalan kita dianggap kain kotor. Ya, mau sempurna kayak apa usaha kita, itu tidak akan mampu menyogok kekudusan surga. Ya, Adam dan Hawa melakukan satu pelanggaran dosa saja sudah terusir dari Taman Eden, apalagi surga. Itu logikanya. Ya, jadi buat kawan-kawan saya mungkin di luar sana, ya, daripada kalian seperti keledai liar, ya, mabuk agama, nabrak sana, nabrak sini, segala cara dihalalkan dan mencari meyakinkan diri supaya kamu diakui masuk surga. Disinilah surga itu. Di dalam Yesuslah
surga itu. Di dalam Yesuslah terang itu, di dalam Yesuslah kebenaran itu. Ya, tidak ada yang lain. Tidak ada nama lain di kolong bumi ini, di kolong langit ini yang diberikannya, kecuali Dia. Ya, masa kita percaya kepada manusia yang sama kayak kita? Maka itu kita tersesat. Orang yang tidak pernah tahu isi surga, orang yang asal mulanya juga sama dari hasil benih manusia, ya, lalu menjadi panutan atau yang dipercaya untuk mencapai surga, itu salah, saudara. Ya, ini saya bicara kebenaran. Kenapa saya bersemangat untuk membentengi umat-umat Kristen, umat-umat orang percaya, supaya kalian jangan coba-coba, ya, jatuh dalam dosa. Jangan coba-coba meninggalkan Tuhan. Ya, masih bagus kalau ada waktu kamu balik kepada Tuhan lagi. Tapi jika kamu tidak cepat balik kepada Tuhan, maka Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, maka kau akan mati dalam dosamu. Ya, siapa ini manusia ini? Kok kalau nggak percaya sama Dia, kok bisa sampai mati dalam dosanya sendiri? Artinya apa? Artinya Yesus mengatakan kepada kalian, kalau kalian nggak mempercayai Yesus sebagai juru selamat itu, kalian akan mati dengan dosa kalian sendiri. Artinya kalian selama ini tidak mendapatkan pengampunan, karena pengampunan itu hoaks, saudara-saudara. Bagaimana bisa kalian merasa diampuni? Sejak kapan sesembahan kalian itu mengampuni? Sementara sesembahan kalian tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan. Ya, hanya melalui, hanya utusan-utusan. Ya, kalau utusan itu Tuhan. Kalau utusan setan gimana? Apa yang jadi apa namanya? Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya katanya begini. Karena Allah itu satu, gitu. Ya. Di Yakobus 2 ayat 19 mengatakan, kalau hanya percaya dengan Allah yang satu itu, iblis pun juga tahu. Ya. Yang dimau Tuhan apa? Tadi seperti Yesus katakan, ya, kalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, maka kau akan mati dalam dosamu. Artinya, Tuhan menghendaki supaya kita menerima kasih karunia itu. Ya, bukan hanya menyembah Tuhan, bukan hanya berbuat bakti kepada Tuhan, tetapi kita tidak menerima kasih karunia, itu kalian akan masuk neraka semua. Ya, Yesus katakan, di tempat orang-orang yang menolak Aku, di situ ada orang yang mengalami kesedihan, penyesalan, ya, kertak gigi, ya, penyiksaan yang kekal. Ya, jadi buat teman-teman semua yang mungkin akan berniat mualaf atau barangkali yang dari Islam galau ingin belajar kekristenan, silakan ya, mungkin mau bertanya sama saya tentang kekristenan, ya, diskusi di sini, ya, saya siap memberikan penjelasan, ya. Nah, siapa Yesus dan kenapa saya harus bertahan menjadi Kristen, gitu ya. Jadi silakan kalau mungkin ada yang mau diskusi dengan saya. Oke, siap. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, terima kasih Bu Fatima. Ya, ini sinyalnya di Pak Yusuf ini lagi kurang stabil. Jadi mungkin kita langsung terima penelpon aja Bu ya. Ya, silakan. Oke, kita terima dari Abdul. Selamat malam, Shalom. Shalom. Bapak Islam Kristen nih, Pak? Saya pengikut Kristus, Pak. Oh, oke. Ya, silakan, Pak. Ya, saya bukan hanya mau bertanya. Saya udah tahu keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Saya cuma menambahkan aja di sebelah itu ada janjinya Tuhannya, itu janji Allahnya itu memasukkan mereka ke dalam neraka. Gitu. Kalau ini bisa tampilin ayat Quran kayak gitu nggak? Ayatnya berapa, Pak? QS 2 ayat 81. QS 2
Al-Baqarah ayat 81. Sebentar ya. Ayat 81 ya? Ya. Surah Al-Baqarah Pak ya? Ya, Al-Baqarah ayat 81. Sebentar ya, sebentar. Luar biasa Ibu Fatimah. Iya. Malah bahkan ini Pak, Allah SWT itu malah justru menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat Pak, di Al-Maidah 5 ayat 60 Pak. Iya. Ini maksudnya apa ya? Allah kok begini sih? Menginikan kebencian pada keyakinan yang selain dia. Ya, bicaranya Selain kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Ini maksudnya apa? Biar perang diadu domba gitu ya? Iya, makanya di antara mereka sendiri saling bermusuhan, Syiah, Sunni, sampai sekarang, Bu. Makanya kerusuhan di Ambon ini berarti ya memang dari ayat ini kali ya? Iya kan, Diperintah itu ya? jelas panggilah penggal kepala, pancung ujung-ujung jari. Kalau mereka bilang katanya, oh itu tidak berlaku lagi Qurannya, ya sudah, tutup buku aja sudah. Kita tampilkan dulu ayat-ayatnya. Iya. Udah ditampilkan? Sudah mana? Coba. Bukan Ya, demikian, bukan. bareng. Ya. Ini? Bisa jelas nggak tuh ya? Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, ini terjemahan Qurannya menggunakan apa sih, Pak? Ambil Kemenak aja Pak, Kementerian Negeri Agama, Ya, Kementerian Agama aja. Kemenak. Ya, Ini Kemenak ini? Kemenak QS. Ini pakai yang Kemenak. Yang universal aja kalau bisa. Bisa nggak yang universal? Ya itu Kemenak itu. Itu Kemenak gitu. Tapi mirip-mirip lah ya. Jadi kalau yang asli kan begini Pak, kalau seingat saya ya. Jadi barang siapa yang datang kepada Rabbnya dengan membawa dosa, orang itu akan kekal di dalamnya. Itu setahu saya begitu sih. Ya, seperti jadi intinya di dalam ayat itu berkata kalau orang yang berbuat dosa dan dosa itu telah melingkupinya, kekal di dalam neraka. Jadi nggak disebutkan dosa kecil besarnya ya Pak ya? Nggak ada dosa. Pokoknya orang yang berbuat dosa kekal di neraka. Ya. Jadi jangan pikir udah masuk neraka bisa keluar lagi. Udah jelas neraka itu tempat yang kekal. Berarti kayak Maryam 71 itu ya? Sudah satu kepastian. 71 itu kan katanya bisa diangkat lagi katanya. Tapi kalau kita baca berikutnya yang 72 itu dikatakan orang yang bertakwa yang baru diangkat lagi. Siapa di sini manusia yang bertakwa? Di dunia ini siapa yang bertakwa? Nah ini yang benar. Bukan demikian. Yang benar barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Iya. Dan ayat selanjutnya coba bisa ayat 13-nya? Ayat apa? Ayat 82-nya. Sebentar. Yes. 2 ayat 82. Jadi terusan dari yang tadi. Jadi jelas janjinya Allah itu kepada umatnya akan mengajak ke neraka. Dan orang yang berdosa, siapa di sini di dunia ini yang tidak berdosa? Tanya satu-satu. Kalau berdosa ya tempatnya di neraka yang kekal, nggak ada lagi. Makanya manusia itu butuh
juru selamat. Gak mungkin kita dengan perbuatan baik kita itu bisa masuk ke dalam surga yang suci. Adam dan Hawa aja dosanya cuma makan buah doang, bayangin aja. Diusir dari Taman Eden, makan buah gitu. Apalagi bicara Kita surga ya Pak ya. Taman Eden aja udah nggak bisa, dengan satu pelanggaran aja nggak bisa gitu loh. Ini orang-orang yang mengaku beragama ini seolah-olah dirinya ini bisa membeli surga. Ya tadi saya udah sampaikan semua itu. Iya. Bagaimana? Apa kita pikir apakah kita lebih kecil dosanya daripada Adam dan Hawa? Kalau ada yang lebih kecil itu luar biasa. Itu cuma makan buah aja masuk, diusir dari Taman Eden. Apalagi kita, hidup kita ini mau masuk surga yang maha suci. Kriteria Allah masuk ke dalam surga itu 100%, tanpa setetes dosa pun nggak bisa masuk. Kitab tiruan sih Pak, repot sih memang ya. Kalau kitab kalau cuman bisa meniru itu ya begitu. Kenapa saya katakan niru? Saya ngomong kan bukan sembarang. Ya enggak sih? Itu kisah sejarah Adam dan Hawa itu dari mana itu informasinya? Dari Jibril. Jibril lupa bagaimana ngasih tahu nama istrinya. Kenapa di hadis ada, dalam Quran nggak ada, kan gitu. Itu yang pertama. Lalu klaim dengan Asmaul Husna. Ya. Katanya Allahnya itu yang alfa dan yang akhir. Gitu ya. Loh, kok saya ingat perkataannya Yesus nih dalam Wahyu 2 ayat 13 nih, aku adalah alfa dan omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Di dalam Quran itu juga Al-Hadid 3, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Maha mengetahui segala sesuatu, tetapi waktu mati nyuruh malaikatnya suruh interogasi orang. Gimana coba? Iya enggak? Iya. Yang bingung tuh ya, kalau Allahnya maha tahu, ya Pak, coba tampil. Ya. Sebentar, ini itu sudah ada dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, jelas kan? Jadi yang masuk surga itu yang beriman dan beramal saleh. Siapa di sini dunia ini yang hidup tanpa dosa? Beramal saleh itu gini Pak, salehnya dulu harus diperjelas Pak. Salehnya harus diperjelas. Saleh itu maksudnya beramal sempurna Pak. Iya, bayangin kalau jadi lawannya berdosa itu kan amal saleh. Amal salehnya harus sempurna. Kalau Anda merasa diri berdosa, ya masuk neraka yang kekal, udah jelas di situ. Kecuali Anda merasa diri beramal saleh 100%, nggak pernah berbuat dosa. Makanya kita butuh seorang juru selamat yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Kalau dengan kekuatan kita sampai kaki di bawah, kaki di atas, kepala di bawah, nggak akan nyampe. Betul Pak Adul. Saya akan tekankan kenapa kita mesti harus percaya Yesus ya. Yang dari kedua ayat dalil Quran aja ini sudah seharusnya orang mikir ya. Saya tekankan di dalam Alkitab. Makanya Yesus mengatakan ya di Yohanes 8 ayat 24, "Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kau akan mati dalam dosamu." Artinya tidak ada satu manusia pun yang akan sanggup untuk sempurna ya, beramal saleh itu tidak ada yang bisa. Jelas dikatakan tidak ada seorang pun berbuat baik. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang. Makanya itu Baik Pak Abdul, kita sudah akan terima dulu yang muslim supaya mereka bisa berdialog ya. Boleh. Nah, sebelum saya terima, saya mau tanya dulu sedikit sama Ibu Fatima nih. Apa tanggapan Ibu Fatima atau apa yang ada di dalam hati Anda setelah mengetahui atau membaca Alkitab? Karena yang termuat di dalam Al-Quran itu kan keterangannya berbeda dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Apa reaksi Ibu Fatima? Misalnya contoh nih, dikatakan Isa lahir di bawah pohon kurma. Sementara Alkitab kan menuliskan dengan jelas, dengan tegas bahwa
Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Nah, bagaimana tanggapan Ibu, bagaimana perasaan Ibu, atau bagaimana ekspresi Ibu Fatima setelah mengetahui ternyata ini berbeda? Ya, Apa yang oke, baik. Ibu rasakan di dalam Ibu punya hati, pikiran, atau ekspresi yang Ibu ingin lakukan dengan memahami bahwa ternyata yang ditulis di dalam Al-Quran ini berbeda dengan apa yang di dalam Alkitab. Coba Lebih tepatnya diuraikan kurang sedikit. informasi, Pak. Lebih tepatnya kurang valid informasinya. Jadi begini, saya akan menyampaikan perasaan saya. Saya begitu sedih. Setelah saya sudah mengenal kebenaran ini sangat sedih, Pak. Ya, kenapa sih kita selama ini hanya mabuk agama dikarenakan kita ini beragama turunan, Islam turunan maksud saya. Karena Islam turunan itulah otak kita hanya dicekokin dengan agama, dengan kitab ini, Quran, ya. Bahkan di dalam Islam itu selalu wanti-wanti jangan dekat-dekat orang Kristen, jangan mempelajari kitabnya orang Kristen, ya, orang Kristen itu kafir, ya, jangan dibaik-baikin mereka, jangan beli produk kafir dan segala macam, ya. Jadi apa namanya, hasutan-hasutan yang mereka dilakukan turun temurun yang pada akhirnya membuat mereka bahwa mereka ini loh kebenaran. Nah itu sedih saya, Pak, sedih. Nah sekarang saya akan mengungkapkan ya, begini loh teman-teman, ayo buka hati, buka pikiran kita, ya. Ini yang namanya Yesus ini orang mana dulu? Sejarah-sejarah yang diceritakan oleh Al-Quran ini orang mana dulu? Itu dulu satu, ya. Lalu yang diceritakan itu dari abad berapa dan berjarak berapa? Ya. Kalau misalkan di dalam kitab terdahulu ternyata kita buka sudah ada informasi tentang Yesus, sudah ada informasi tentang Abraham, sudah ada informasi tentang Adam, sudah ada informasi tentang Yusuf, kenapa pula itu diceritakan di kitab Quran, kitabnya orang Arab, ya, dengan ceritanya yang banyak dirubah-rubah. Ini tujuannya apa? Logika. Ayo silakan, audiens mikir. Audiens mikir, ya. Pemirsa mikir. Tujuan Muhammad ini menulis ulang sejarah-sejarah yang sudah dahulu ada, lalu dirubah-rubah ceritanya, bahkan ada yang lupa namanya. Contoh, ya, cerita tentang Adam, ya, kalau dalam Alkitab itu lengkap dengan nama istrinya, Hawa, gitu ya. Lalu cerita tentang Yusuf, ini Yusuf yang sejarah anaknya Yakub, Pak, sejarah tentang yang dia diusir dari saudara keluarganya itu, ya. Istrinya, siapa yang menggoda wanita, yang menggoda Yusuf, itu di dalam Quran tidak tertulis namanya. Kalau di dalam Alkitab sudah tertulis. Ya, sekarang bayangkan kalau seandainya tidak ada data dari kitab terdahulu, kitab-kitab yang sudah menjelaskan tentang sejarah ini, ya, lalu kita mau cari informasi kepada Quran, apa yang kita dapat? Kita akan galau, saudara. Kenapa saya katakan galau? Peristiwa sejarah itu ada di bangsa Israel yang begitu fenomenal, ya, yang bisa dikatakan bukan cuma hanya cerita isapan jempol dan juga bukan hanya cerita pribadi satu orang, ya, tetapi setiap sejarah yang tertulis dalam Alkitab itu dibuktikan dan disaksikan, bahkan tapak tilasnya ada, ya. Nah, contoh tentang Yesus disalib, kenapa di Al-Quran tidak disalib? Nah, kembali lagi saya akan kembalikan kepada penonton. Siapa yang benar? Apakah Muhammad dan Jibril yang benar? Atau memang kitab yang sudah ada terdahulu yang benar? Itu logika. Kalau misalkan mereka mengatakan Muhammad dong dan Jibril dong yang benar, dengan cara apa saya harus mempercayai harus mempercayai Jibril dengan Muhammad ini?
Sementara cerita tentang pewahyuan, cerita tentang mujizat, ya klaim-klaim, itu kan dari mulutnya Muhammad sendiri, saudara. Masa saya harus percaya begitu saja dengan Muhammad? Kan gitu. Ini saya sedih, saudara. Saya tidak habis pikir sampai sekarang. Bahkan kemarin saya selidiki tentang Quran itu, tentang sejarah Yusuf itu. Saya bingung. Saya boleh lihat ini ya di kejadian 39, kejadian dari 37 39. Lalu di dalam Quran itu kalau nggak salah itu di Quran surat apa ya itu ya? Lupa saya. Ada Quran surat itu tertulis, ini Quran surat Yusuf. Quran surat Yusuf itu dari ayat 1 sampai 111 ya. Itu menceritakan tentang Yusuf, tetapi ada yang dilupakan. Itu tadi yang saya bilang, tentang wanita yang menggoda Yusuf. Itu namanya tidak tertera di dalam Quran. Tetapi di dalam Alkitab tertera. Nah itu loh, makanya saya bingung ini. Ini maksudnya Muhammad ini apa? Dia menceritakan kitab-kitab yang sudah ada di ratusan abad dan ribuan abad malah. Kalau bicara tentang Yusuf ini ya. Itu ribuan, gitu loh. Kok dipindah tangankan di situ? Makanya kenapa saya katakan Quran ini mencuri loh ayat-ayat Alkitab. Nggak tahu sebenarnya Muhammad ini dapat dongeng dari siapa, lalu dibukukan supaya dipercayai sebagai nabi. Dia mengatasnamakan wahyu dari malaikat. Bisa jadi kan seperti itu kalau bicara logika. Jangan bilang begini malah sebentar ini sebentar saya akan kasih tahu ya buat teman-teman. Biasanya begini, kan nabi saya kan buta huruf dan nabi saya itu kan ratusan tahun sebelum peristiwa itu ada, kok bisa tahu katanya. Ini pertanyaan orang bodoh, saudara-saudara. Saya katakan pertanyaan orang bodoh. Kenapa saya katakan ini pertanyaan orang bodoh? Kan sudah ada kitab terdahulu yang bisa dibaca Muhammad, yang bisa dipelajari Muhammad. Kenapa bisa katakan kok bisa tahu? Kalau Muhammad tidak bisa baca pun dia bisa dengar dari dongeng. Kan gitu. Ini kalau bicara logikanya, bicara bodoh-bodohnya ya. Kok maksudnya kok mereka bisa segitu secuilnya mengimani suatu kebenaran ya. Sekali lagi ya. Dasar kalian untuk mengimani Muhammad sebagai nabi itu apa? Ya. Karena Muhammad mengajarkan menyembah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu. Alkitab juga mengajarkan seperti itu. Ya. Kalau seandainya Al-Qur'an diperdebatkan, orang satu kok bisa bicara kami, itu nggak bisa dikatakan aku. Ini kalau kalian mau teliti dengan kitab kalian. Bukan kami yang Kristen yang selalu bicara doktrin, justru karena Alkitab ini selalu siap sedia diselidiki. Ya, makanya ada banyak-banyak sesama Kristen bisa saling serang kadang-kadang ya, bisa saling beda doktrin, ya. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan tertulis seperti itu. Orang harus memahami tentang pribadi Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang karya Tuhan. Nah, beda dengan pengajaran di dalam Islam. Islam itu katanya diklaim sebagai Maha Pengampun, ya sudah, imani saja. Ya, Allah itu diklaim sebagai Maha Pencipta, ya imani saja. Bahwa Allah itu hanya Ahad. Katanya satu, katanya. Imani saja. Padahal data-datanya dalam kalimatnya nggak sesuai dengan satu. Nah, itu loh. Ya. Ini sebenarnya iman yang memang yang harus kalian ini tunjukkan kebenaran, bukan cuma hanya klaim-klaim semata ya. Mempunyai iman tidak punya dasar kebenaran. Ini artinya tong kosong bunyi nyarinya, ya. Makanya saya bilang berapa kali saya bilang bicara sama teman-teman, kembalilah kepada jalan yang benar, terutama kepada teman-teman mualaf. Kembalilah kepada jalan yang benar, karena hanya Yesus yang menyatakan akulah jalan dan kebenaran. Silakan. Oke. Ya, luar biasa ya, artinya memang kita perlu luruskan tentang apa yang
disampaikan melalui Muhammad lewat Al-Qur'annya, karena itu memang keterangan-keterangan yang berbeda ya. Itu sesuatu yang kita sebagai orang Kristen kita harus menyuarakan itu supaya apa? Supaya kebenaran itu jangan sampai kebenaran yang ada di dalam Alkitab jangan sampai terselewengkan ya. Artinya jangan sampai diputarbalikan hanya dengan kemunculan Muhammad dan Al-Qur'annya. Oke, pada malam hari ini kita akan siap untuk berdiskusi. Kita terima dulu media channel. Oke, kita terima lagi. Selamat malam Pak Admin, Pak Yusuf, selamat malam. Selamat malam media channel. Oke, kita terima Rahmana Raja. Selamat malam. Selamat malam. Oke, mantap. Kita berdiskusi ya, kita berdiskusi. Kalau Madia sih senangnya gini, membahas pengajaran suatu agama itu dari buahnya, ya, dari hasilnya, dari manfaatnya suatu agama itu gitu loh. Ya tentunya kan suatu ajaran agama itu sebentar Pak Media sebentar Pak. Kita terima dulu teman-teman supaya diskusi kita bisa lebih maksimal ya. Ya, ini Rahmana Raja juga Muslim, media channel Muslim. Oke, kita terima dulu Muhammad Kece. Selamat malam Pak Kece. Selamat malam Pak Yusuf, salam kemenangan, juga Ibu Fatimah Sa'diyah, selamat malam, salam sadar, salam merdeka. Karena kalau tidak sadar tidak akan menemukan kebenaran, kalau tidak sadar tidak akan menemukan Tuhan. Allah SWT itu adalah Allah yang abstrak, jadi ya tidak seorang pun ustadz bisa menunjukkan tentang Allah yang mereka sembah. Muhammad Kece teriak-teriak setiap hari, di mana Allah yang kalian sembah? Nggak pernah ada yang tampil Ustadz. Mudah-mudahan si media channel bisa jawab pertanyaan Muhammad Kece nih dengan Rahmana Raja. Silakan lanjut Pak Yusuf. Terima kasih. Kita terima dulu Kasih Karunia. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Salam Bu Fatimah. Salam. Terima kasih. Oke, kita kasih kesempatan dulu kepada media channel. Silakan Pak media channel. Media channel silakan. Oke, terima kasih Pak Admin. Madia sini sebenarnya cuma memberi pengharapan poin saja. Poin yang pertama, suatu ajaran agama itu dari pengajaran agama itu dari hasil-hasilnya dan dari buah-buahnya. Nah, kita lihat ke belakang dulu ya. Ajaran suatu agama, contoh orang Yahudi itu kan ajarannya sudah benar, yaitu kitab Taurat. Kemudian diteruskan oleh Yesus, kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad. Nah, tentunya satu jalur di sini. Tidak mungkin Tuhannya Nabi Musa berbeda dengan Tuhannya Isa atau Yesus. Berarti ada dua Tuhan. Nah, buktinya apa? Buktinya Tuhan Nabi Musa itu beda dengan Tuhan Yesus. Yesus hadir pada abad ke-1. Tidak ada di PL, tidak ada di Taurat. Nah, bagaimana Anda mengatakan Yesus itu Tuhan kalau di ajaran Nabi Musa tidak mengakuin? Buktinya cuma 3% di Israel. Anda sudah mengadopsi jangan panjang-panjang Pak. Ya? Jangan panjang-panjang. Saya jawab dulu ya. Jadi begini Pak. Tuhan mengatakan kalau kamu hanya percaya dengan Allah satu saja, iblis juga tahu. Berarti ada maksud lain di balik itu. Ya enggak sih? Memang pengajaran di dalam hukum Taurat, ya orang-orang ahli Taurat yang masih hidup di bawah hukum Taurat itu bagus. Ya, tapi ingat ya, tidak ada kasih karunia ya. Ya, Alkitab mengatakan hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Nah, artinya di dalam perjanjian lama itu belum masa penggenapan. Karena apa? Tuhan belum menyatakan namanya. Ya, contoh di Keluaran 6 ayat 2 dan sampai 3. Akulah Tuhan. Ya, aku sudah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku, aku Tuhan, aku belum menyatakannya. Apakah yang diajarkan oleh Muhammad sudah menggenapi nubuatan bahwa Allahnya menyatakan diri? Kan gitu. Kalau belum, ya artinya klaim itu kosong. Gitu ya Pak Yusuf, silakan. Oke,
Saya tanggapin dulu ya. Kita lihat fakta saja, pengajaran nyata aja saja ya. Artinya Tuhan dari Adam, dari Nabi Adam, dari Abraham, Nabi Musa itu tentunya Tuhannya sudah benar, sudah ada. Tuhan tidak mungkin salah turunkan informasi dia di dalam kitab-kitab PL, Taurat. Nah, itu artinya Tuhan sudah ada. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk tidak ada di dalam kitab PL, kitab Taurat, tiba-tiba muncul Tuhan Yesus. Kan aneh nih, pada abad ke-1. Kemudian juga dia mendurhaka kepada ibu kandungnya, membunuh ibu kandungnya Maria kan. Kalau dia Tuhan kan dia mematikan ibu kandungnya sendiri. Nah, ini kan aneh Tuhan seperti ini. Ini yang saya tidak masuk ke logika saya. Kok ada Tuhan membunuh ibu kandungnya ya? Pak Media Channel, mohon maaf. Tadi keluar 6 ayat 2 tadi Bapak gimana apa boleh? Dengar nggak? Apa boleh Tuhan membunuh ibu kandungnya, apa boleh? Kalau Yesus itu Tuhan kan dia tuh ibu kandungnya kan Maria. Kok apa boleh dia membunuh ibu kandungnya sendiri? Maria itu manusia tuh. Mama dia, di mana Yesus membunuh ibu kandungnya? Maria kan mati. Di mana Maria? Maria kan ibu kandungnya. Dia mencabut nyawa kan Tuhan. Di mana Yesus membunuh ibu kandungnya? Berarti kamu mengakui Tuhan kan? Yesus itu Tuhan kan? Kan Anda bilang Yesus itu Tuhan, kenapa dia bunuh ibu kandungnya Maria? Sebentar Pak. Saya jawab ya, saya jawab. Oke, silakan. Tuhan berhak nggak mencabut nyawa manusia? Berhak. Nah, tapi ibu kandungnya yang dicabut. Ibu kandung Maria Tuhan, manusia gitu bukan? Maria manusia bukan? Yang jelas dia kan ibu kandung Tuhan. Masa dicabut Tuhan? Maria manusia bukan, Pak. Jawab aja. Nggak tahu saya. Dia kan melahirkan Tuhan, kata Anda. Baik. Berarti sakti dong. Sebentar, Maria manusia, Pak. Oke, silakan. Sebentar. Pak Korpus. Media Channel ini jahat pikirannya. Dia mencoba menjebak. Oh, jahat. Bro, saya kan perhatikan baik-baik. Saya bertanya. Baik, halo, saya luruskan pertanyaan Anda. Logika Anda saya akan diluruskan. Apakah Anda mengenal Tuhan yang punya ibu? Loh, Anda bilang kan Tuhannya dilahirkan dari Maria. Berarti kan ibu kandungnya itu. Kenapa dimatikan ibu kandungnya? Kasihan dong. Ibu Tuhan kalau dilahirkan. Kata siapa Tuhan dilahirkan? Loh, katanya dia dilahirkan. Anda loh yang membuat wacana. Pada abad ke-1 lahirnya. Kata siapa? Kata siapa? Jangan debat kusir. Kata siapa? Ayo. Anda mengakuin kan Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma, di kandang domba, itu kan Tuhan, kata Anda lahir. Menjelma jadi Tuhan. Nah, berarti kan ibu kandungnya kan saya bicara Tuhan lahir? Kapan saya bicara Tuhan lahir? Sudah Anda jelasin saja mengapa sampai Tuhan membunuh ibu kandungnya. Tolong dijawab, Pak. Itu saja. Nggak bisa, karena Anda datang dari logika yang salah. Ini Anda datang dari logika yang salah. Tuhan kan yang berkuasa membunuh nyawa manusia. Oke, pintar, bagus. Berarti kamu tahu ya. Berarti kamu Anda datang dari logika yang salah. Pertanyaan salah, bro. Saja ini fakta. Kita bicara fakta, kawan. Ini fakta. Tidak ada fakta yang seperti itu. Jangan bangun narasi yang baru sementara narasinya itu sesat gitu loh. Yang benar bagaimana? Coba tolong dijelaskan. Jangan bangun narasi baru yang sesat. Sebentar ya. Yang benar gimana? Sebentar saya jawab ya. Ini maksudnya si Media Channel ini gini loh. Ketika Yesus datang sebagai manusia, kan dia kan wujudnya manusia, kan gitu kan? Nah, dia nggak tahu kalau Yesus itu datang harus menggenapi hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Saya kasih tahu Media Channel ya. Yesus kenapa dia harus datang sebagai seorang putra? Ini nubuatan Yesaya 9 ayat 5. Ya. Jadi dia datang sebagai manusia memang harus lahir dari perawan wanita. Ya, tapi kenapa dibunuh ibunya? Kenapa dibunuh? Dimatikan? Gimana, Pak? Sebentar. Kalau dia Tuhan kan berhak mematikan dong. Sebentar ya. Kalau Maria ini adalah manusia, Pak, ya. Kalau Yesus itu Tuhan, dia berhak mematikan siapa saja, tapi bahasanya jangan membunuh dong. Ya. Apa kalau dia membunuh mematikan gitu? Sekarang gini, oke, gitu. saya tanya balik. Membunuhnya Maria itu pada saat Yesus masih jadi manusia, apa Yesus sudah kembali kepada kodrat ilahinya? Saya tanya. Ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kan jangan katanya bilang nggak tahu. Jangan bilang nggak tahu. Saya nggak tahu. Katanya Yesus Tuhan berkuasa, seharusnya dia panjangkan umurnya, jangan dimatikan. Itu kamu mengakui bahwa Yesus membunuh Maria. Dimatikan, kasihan ibu kandungnya, dimatikan, ya kan? Kasihan. Maria kasihan dong. Ibu Tuhan kok dimatikan gitu loh.
poin sampai dimati-matikan. Kamu Saya ngomong jawab dalilnya dulu dari ya. mana? Dalilnya Saya dari jawab mana Madia dulu. ngomongnya? Bisa? Kita Bisa. Saya kasih fakta aja. tahu. Oke, Nyata, saya ya. jelasin. Kamu mau nggak saya Ini fakta. jelasin? Ini logika Kan loh, makanya ini saya logika. tanya. Loh, logikanya begini Logika. dong. Logikanya begini. Yesus ketika disalib itu Maria masih menyaksikan loh. Ngebunuhnya gimana? Ayo, gimana? Yesus waktu disalib, Maria menyaksikan loh. Membunuhnya gimana? Ayo jawab. Jawab. Nah, saya kan Membunuhnya nggak tahu gimana? urusan Loh, Tuhan kalau itu nggak yang tahu jadi kok nggak masalah kan. Kalau nggak Yesus tahu itu kok Tuhan, kenapa menyimpulkan. Maria dimatikan gitu loh kawan? Kenapa dimatikan? Maria itu kok Saya jawab sebentar ya. dimatikan? Saya jawab Madia sebentar. Ya, ini Madia ya. Ya, Sejak semula ya bahwa upah dosa adalah maut. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu sudah manusia sudah tidak sempurna. Ya, nah disitulah manusia mulai tidak lagi mengalami hidup yang kekal. Siapapun dia yang namanya manusia, itu tidak lagi mengalami kehidupan yang kekal. Itu yang harus kamu tahu. Kenapa Madia mati sampai sekarang? Ya karena Madia sudah kehilangan kesempurnaan, kemuliaan Tuhan sudah hilang. jadi Ya, ibunya Tuhan sudah. berdosa juga, Dengar Pak. dulu, Ibu Tuhan dengar berdosa dulu. juga, Maria. Ini bukan bicara masalah Tuhan dulu. Logika Anda nih, diam dulu. Yang mengatakan itu bahwa manusia pada saat jatuh dalam dosa, ya, upah dosa adalah maut, itu Tuhan yang mengatakan kepada semua manusia. Paham nggak di situ? Tidak terkecuali. Ya, firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan sia-sia. Artinya apa? Sudah keluar bahwa manusia jatuh dalam dosa, mautlah upahnya. Ya, tidak terkecuali. Madia sekalipun. Berarti Ya. ibunya Tuhan Maria berdosa juga, Pak. Ibunya Tuhan Maria berdosa juga orangnya. Masa Ini ibu Tuhan Maria kalau berdosa, ini Pak? ajaran jatuh dalam dosa itu dalam arti apa? Manusia itu dosa bawaan, ngerti nggak? Masalah perjalanan itu beda. apa Ya, logikanya manusia itu apa sudah bisa kehilangan dimasukkan kesempurnaan logika, Pak? siapapun Ibu Tuhan dia. kok berdosa gitu loh. Yang melahirkan Tuhan kok bisa berdosa itu, juga gitu. kamu dengar Kan dulu logikanya omongan nggak saya. benar, Pak. Makanya Tuhan Yesus Kristus datang untuk menebus dosa manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Itu loh. Ya, ini terserah Anda mau percaya dengan logika Anda, logika yang ya boleh saya katakan logika bagaimana ya. Aduh, sangat-sangat. Sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu kamu tanyakan loh, Madia. Malu, Madia. Enggak, soalnya kalau Sangat masalah memalukan. dosa Kecil kan. dia, Mas. Sangat Kalau Anak masalah kecil dia dosa, nanya. masalah dosa Sangat kan memalukan. sebenarnya di dalam Taurat Media, juga di Hezkiel sebentar. 18:20 dosa nggak Sebentar, ditanggung sebentar. dosa. Sekarang saya Media tanya. sebentar, media sebentar. Jadi gini ya, Iya, di iya, dalam Pak. diskusi harus menggunakan dalil. Jangan cuma menggunakan perkataan sesuka apa yang Anda ingin ucapkan. Supaya diskusi ini menjadi jelas. Diskusi ini mendidik, mengedukasi yang menonton, ya. Iya, Kalau Pak. media berkata Tuhan Yesus membunuh Maria, tolong tunjukkan dalilnya. Jadi kalau Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya, itu keterangan yang sangat tidak layak, keterangan yang sangat membuat Anda artinya orang bisa menilai bahwa Anda ini sangat tidak apa? Berilmu, tidak Tidak berilmu. berilmu, ya, sangat tidak pintar Anda ini di dalam berdiskusi gitu loh. Tunjukkan ayat-ayatnya itu yang benar, dalilnya di mana, media, supaya orang yang lain itu bisa mengerti, memahami. Ya, sama dengan seperti teman-teman Kristen kalau bertanya kepada yang Muslim, semua pakai ayat. Ada yang ada tertulis di dalam Al-Qur'an. Nah, itu baru namanya diskusi yang mendidik gitu loh, media. Kalau tidak ada ayatnya, Anda jangan mengarang-arang cerita di sini. Silakan, saya kasih kesempatan Anda untuk ini. Saya lanjutkan, Pak. Tadi saya Pak, sudah- saya lanjutkan, Pak. Tadi, Sebentar. bentar. Pak Madia, Tadi sudah Pak saya Madia. sampaikan ya. Pak Madia. Di Bible kan di Yeskil 18 ayat 20. Nah, kalau misalkan tadi dikatakan Maria itu mati untuk ditebus dosanya, berarti bertentangan dengan Yeskil 18 ayat 20. Dosa ditanggung Yeskil. sendiri-sendiri. Ya. Yeskil 18 ayat 20. Anda Itu dasarnya. gini loh media, jangan lari ke kiri, lari ke kanan, lompat
ke utara terus balik lagi ke selatan, ke tenggara. Bicara itu satu-satu. Kalau Anda berkata dibunuh, yang mana? Tolong tunjukkan dulu. Anda harus luruskan dulu Anda punya pertanyaan. Kalau Anda tidak bisa luruskan pertanyaanmu, itu akan menunjukkan kualitas media gitu loh. Media channel ini punya kualitas. Saya jawab sekarang. Ini kan masalahnya begini. Tuhan kan, Yesus itu kan Tuhan, Maha Kuasa. Dia kan Maha Segalanya, diakui enggak? Diakui enggak Tuhan Maha Segalanya? Nah, berarti dia berhak membunuh, berhak mematikan, berhak apapun juga kepada orang lain, kepada manusia orang lain. Benar enggak? Nah, kalau begitu termasuk ibu kandungnya. Ibu kandungnya juga bisa dibunuhnya, dimatikannya. Jangan dipukul rata begitu media. Media jangan dipukul rata begitu. Karena Anda punya logika. Kayak itu ya. Anda punya logika tidak nyampe. Tidak nyampe nah, ke yang situ. saya tanyakan, etikanya Tuhan ini loh yang saya tanyakan. Yang saya tidak membicarakan masalah pembunuhnya. Etika Tuhannya ini, etikanya di mana Tuhan? Kok bisa membunuh ibu kandungnya atau mematikan ibu kandungnya? Etikanya Tuhan ini loh. Begini saya jelaskan kepada Anda. Anda ini punya logika nggak jalan sama sekali ya. Terus kalau berdiskusi tidak ada dalil yang jelas. Ya, ini diskusi yang tidak mendidik, ini diskusi yang sangat murahan ini kalau diskusi kayak begini. Kalau mau berdiskusi pakai dalil supaya orang bisa menjawab berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab. Jadi jangan cuma berdasarkan pengertian atau asumsi Anda sendiri gitu loh media. Ini saya mau jelaskan kepada Anda soal tentang kematian. Yang membunuh manusia itu iblis. Tuhan tidak pernah membunuh manusia, ya. Nah, berbeda orang yang di dalam Tuhan Yesus itu iblis tidak bisa membunuh, tetapi Tuhan Yesus menyuruh malaikat untuk menjemput, untuk pulang ke surga. Jadi tidak pernah ada yang namanya Tuhan Yesus itu membunuh mamanya, membunuh orang lain. Tuhan Yesus itu bukan iblis, media. Bukan iblis. Iblis itu yang suka membunuh, menumpahkan darah orang, yang suka membalas orang, yang suka memenggal kepala orang, yang suka istilahnya memprovokasi orang, yang suka berbuat kekerasan. Itu iblis itu. Tuhan Yesus tidak pernah seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, ya. Jadi Anda harus tahu konsep kematian yang benar itu hanya ada di dalam Alkitab penjelasannya. Yohanes 8 ayat 44 Anda bisa baca di situ. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Tuhan tidak pernah membunuh manusia. Nah, makanya Tuhan datang untuk menebus kita dari tangan iblis. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus, dia tidak dibunuh oleh Tuhan dan juga tidak dibunuh oleh iblis karena malaikat yang datang menjemput gitu loh media. Jelas ya? Oh gitu ya. Oh berarti saya baru dapat poin baru ini. Berarti iblis itu juga yang mempunyai kekuatan bisa membunuh orang ya, iblis itu Pak ya. Dalam ajaran Kristen gitu. Kalau dalam Islam kan hanya Tuhan yang punya kekuatan. Ya. Gini loh media. Dia dapat poin baru Dia tidak bisa pahami yang saya kasih tahu tadi. Upah dosa adalah maut. Sejak semula itu karena iblis lah yang menyebabkan manusia itu jatuh dalam dosa maut. Anda tuh tidak bisa pahami itu, bahasa Alkitab Anda susah pahami sepertinya. Nah, saya jawab masalah Yahudi. Anda standby dulu, saya jawab masalah Yahudi. Media channel. Anda standby dulu, pertanyaan pertama Anda sudah dijawab. Masalah Yahudi. Bisa dibukakan Markus 7 ayat 7. Itu mati kamu sama setan. Pak Yusuf, bisa dibukakan Markus 7 ayat ke-7. Ayat ke-7 sebentar ya, Markus 7 ayat supaya dia paham itu apa yang Yahudi. Dari buahnya memang ajaranmu buahnya baik. Itu enggak ada ayatnya begitu. Ajaran Islam baik. Baik dulu, saya bacakan. Saya bacakan ayat kayak gitu tuh dari Yesus itu, dari buahnya makanannya enggak diatur kawan. Kalau ajaran Islam hanya mengklaim buktinya. Aturan enggak ada kalimat itu. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran kepada siapa Pak Yusuf? Beribadah kepada siapa itu? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. 8-nya Pak Yusuf. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia.
Nah, periskopnya itu perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Bayangkan itu. Orang Yahudi percaya kok beribadah. Dengar dulu. Orang Yahudi beribadah kepada Yesus, kepada Tuhan. Ya, tetapi ajarannya melenceng sebagian. Ya, masih percaya kepada mitos, masih percaya adat istiadat, masih percaya pada dongeng. Ya. Itu yang harus kamu pahami, Madia. Sekian Pak Yusuf, terima kasih. Ya, oke. Oke, Jadi begini saya media. tanggapin dulu. Begini. Saya tanggapin sedikit ya, saya tanggapin. Enggak, sebentar. Saya tambahkan sedikit sesuai dengan keterangan Anda tadi. Anda mengatakan jadi iblis berkuasa. Oh, ya benar. Dia sangat berkuasa, ya, walaupun dia tidak maha kuasa, ya. Dia berkuasa untuk menipu, membodohi manusia sejak dari Taman Eden. Apalagi untuk menggunakan nabi-nabi palsu. Oh, sangat pintar iblis itu. Sangat pintar dia untuk memakai nabi-nabi palsu untuk membodohi umat manusia. Nah, itu. Jadi kuasa iblis ini jangan Anda main-main. Sejak dari Taman Eden itu manusia pertama saja itu sudah kelepar-kelepar, sudah mate di situ. Sudah tidak berdaya karena iblis itu punya kemampuan luar biasa. Oh, gitu ya, Pak ya. Nah, apalagi iblis itu dia paling senang menggunakan orang-orang yang dia bisa tunggangi, khususnya yang nabi-nabi palsu tuh. Itu iblis paling senang tunggangi itu. Makanya kalau kita mau lihat ciri-ciri Tuhan yang benar itu gampang, dari ajarannya saja. Kalau Tuhan Yesus jelas mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka, mintalah berkat buat mereka. Nah, sedangkan Tuhan yang istilahnya Tuhan yang palsu, yang iblis yang menjadi Tuhan tapi di belakang layar, ajarannya itu pasti selalu menghalalkan darah orang. Tumpahkan darah orang, perangilah mereka. Nah, itu iblis itu. Gitu media. Mitos tumbal itu tadi. Oke. Berarti ada satu poin nih yang saya tangkap. Berarti iblis bisa mematikan orang. Berarti dalam posisi ini iblis mempunyai kekuatan juga ini mempengaruhi orang agar orang itu bisa mati atau jadi murtad atau jadi melenceng. Berarti ada kekuatan dua di dunia ini ya, iblis dengan Tuhan. Ya. Gitu. Oke, tanya balik ke saya. Kalau menurut media, siapa sih yang bikin orang kafir? Apa? Siapa yang bisa menyembah berhala? Itu siapa yang membuat manusia bisa menyembah berhala? Siapa yang bisa membuat orang itu sampai membunuh? Siapa yang membuat manusia bisa mencuri? Berzina? Siapa menurut kamu? Allah kamu juga. Kalau dalam Islam itu semua apapun yang terjadi di dunia itu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala sang penguasa itu tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi, tetapi Tuhan sudah memberikan hak kekuasaan kepada iblis untuk menggoda manusia, ya. Jadi jauh berbeda pelajarannya dengan ajaran agama Anda yang mempunyai dua kekuatan. Dalam Islam berbeda, jauh berbeda. Orang yang mati di dalam kekuatan seolah-olah berdiri sendiri gitu loh. Ada kekuatan. Sebentar. Orang yang mati di dalam kekuatan itu siapa yang bikin? Yang mana? Allah juga. Orang yang biasa mati di pantai selatan minta pesugihan itu gimana, Pak? Itu pengaruh iblis dan pengaruh manusia dia sendiri. Katanya dia punya hak. Punya kuasa. Nah. Katanya itu diberi kuasa oleh Tuhan. Dia diberi kuasa, tapi bukan punya kekuatan. Nah, kalau beda dengan agama Anda berdiri sendiri, bisa mematikan orang, iblis. Tadi nah, itu anehnya. Tadi Pak Yusuf bilang apa? Pak Yusuf bilang berdiri sendiri, iblis punya kekuatan sendiri, bisa mematikan orang. Oh, kekuatan sendiri. Kesimpulanmu, Madia. Lu masih harus belajar lebih jauh, Madia. Ya. Kalau Islam beda. Giliran kita bertanya. Gimana? Giliran Fatima bertanya, Fatima. Iya, makanya saya bilang, nah, menurut kamu siapa yang mati di itu pesugihan? Orang yang mati karena pesugihan, mati di Roro Kidul di Pantai Ratu Selatan itu siapa? Tetap yang mematikan Tuhan, Yang mematikan Tuhan melalui berarti Roro Jonggrang itu berarti utusannya Allah dong. Ya. Tuhan yang mematikan, mencabut nyawanya kepada Tuhan. Bedanya dalam Islam begitu. Kalau dalam ajaran agama Anda kan yang mematikan iblis. Nah, seolah-olah iblis itu kekuatan. Ngeri sekali di Allah. Sebentar Bu Fatima, sebentar. Media Channel saya mau bertanya kepada Anda. Jadi kalau di dalam agama Anda yang membunuh manusia siapa?
Yang membunuh manusia, ya manusia yang membunuh manusia, ya manusia yang mematikan ya Tuhan. Yang membunuh ya manusia itu sendiri ya, dengan perbuatan bukan, setan. Ya, yang mematikan manusia siapa di dalam Yang Islam? mematikan manusia semuanya Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Oh. Ya, berarti kejam sekali Allahnya. Kejam sekali. Gini. Sebentar, saya mau tanya lagi nih Media Channel. Jadi Muhammad yang kena racun itu yang matikan siapa? Allah juga. Allah juga. Allah juga. Bagaimana itu kok Allah mengutus Muhammad kok kemudian Allah matikan dia dengan racun? Coba dijawab dulu nih media nih. Oke. Kalau Anda katakan mati dengan racun, kalau matinya langsung habis diminum mati, mungkin itu betul. Tapi kalau sudah waktunya 3 tahun lebih, masa orang, misalkan saya kasih contoh, jatuh dari pohon, tiba-tiba setelah 4 tahun ditabrak mobil, matinya kira-kira masih jatuh di pohon atau tabrak mobil. Nah, jadi analogi tuduhan itu nggak tepat gitu loh. Kalau Nabi Muhammad analoginya begini. Media Channel, analogi kayak gitu, analogi kekanak-kanakan itu. Saya kasih tahu kamu ya, ada orang yang terjun dari tingkat berapa, dia jatuh nggak langsung mati loh. Ada yang disiksa loh dia, sampai bertahun-tahun dia cacat. Ya, begitu juga Muhammad ya, diracun dia langsung mati, keenakan dia langsung dimatiin ya. Dia menyesatkan banyak orang kok, main dimatiin begitu saja. Jelas dia disiksa dulu, dikasih kesempatan mau tobat apa enggak. Ternyata nggak tobat, ya sudah lah kalau begitu, selesai dia. Nggak tahu di mana sekarang dia. Ya. Ini kasih contoh. Pada saat ini kasih contohnya. Muhammad mati karena racun kan gitu. Tidak ada mati karena racun, kawan. Dia tidak mati karena racun. Dia pada saat hadis itu diceritain dia sakit saja pada saat itu. Sakit ada di tenggorokannya seperti itu. Akibat racun. Akibat kurang hebat, racun. Kamu jangan pelintirkan, Madia. Dia mengakui di dalam hadis bahwa matinya itu waktunya lebih. Dia mengakui hadisnya. Dia mengakui bahwa rasa sakit karena racun kita kasih itu masih ada. Ke korpus dulu. Korpus silakan, korpus 1 silakan. Apa ini Pak? Yang mau ditanyakan atau gimana? Ya, jawab tadi ditanggapi dulu itu Media Channel. Tentang yang mana mau ditanggapin? Yang racun tadi Pak, hadisnya di mana tadi disebutkan? Oh iya, itu banyak kok tulisan-tulisan di hadis. Dia mengakui kok, gitu ya. Rasul Anda mengakui bahwa rasa sakitnya karena racun itu masih terasa sampai memotong aortanya seperti itu. Saya kira kita boleh sayang, tapi jangan sayang itu membuat kita jadi pembohong. Oke, saya jawab dulu ya. Sebentar. Saya garis bawah itu sebentar. Ini penting. Tidak ada masalah dalam Islam. Halo Bro Madia. Anda mau fair nggak? Silakan. Mau fair atau tidak? Kalau Anda mau fair, munculkan hadisnya. Baru kita bicara. Setuju? Ini saya jawab sebentar. Bisa garis bawahi. Jawab dulu. Saya dengar. Saya jawab ini. Tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar. Saya jawab. Di dalam ajaran Islam, munculkan dulu. Tidak, munculkan dulu. Saya tahu masalah hadis itu. Saya tahu dalam Islam tidak ada masalah. Masalah itu masalah Nabi Muhammad mau mati diracun atau tidak, itu tidak masalah. Karena dalam Islam mati yang terbaik adalah mati syahid. Salah satu bagian dari mati syahid itu adalah diracun atau dalam berjihad, berjuang, atau dalam membela agama. Tidak ada masalah dalam Islam ya. Itu ya. Bu Fatimah jangan jadi ketawa. Jadi dalam Islam itu tidak ada masalah. Jadi Anda tampilkan ayat itu pun, hadis itu pun tidak masalah. Hanya saja dalam posisi ini, karena Anda berbicara tentang penyalipan juga tadi, Anda juga bingung. Penyalipan pun sebenarnya bukan Yesus yang disalib, kawan. Banyak partai yang menjelaskan itu. Baik. Anda mau saya jawab tentang penyalipan? Boleh. Baik. Menurut Anda yang disalib siapa? Isa atau Yesus? Pada saat Yesus disalib itu waktunya saja tidak jelas, kawan. Jadi bagaimana Anda mengatakan salah ada yang jam 8 matinya, ada yang jam 9, ada yang jam 12 kan matinya nggak jelas di Bible. Makanya baca bagaimana Alkitab. Anda mau tahu pasti gitu loh. Bro Madia, makanya baca Alkitab. Ketika Anda sedang mengalami kebingungan, makanya baca Alkitab. Jelas banget di Alkitab itu bahasa Indonesia loh. Jelas banget.
Iya, tapi Ketika jamnya beda, kawan. Jamnya beda. Jam waktu disalibnya tuh loh. Ada yang mengatakan jam 8, ada Tidak yang jam ada. 12. Dia Bener. disalib itu pukul Kan 9. berarti kan buktinya tidak mengatakan Yesus disalib. Di mana dikatakan Pada jam waktu 8? Coba Madia, Anda di buka mana dikatakan Lukas. jam 8 disalib? Di mana? Anda buka Di Lukas mana? bebas ayat tuh. Di mana? Ya. Di mana? Di mana? Di mana? Ya. Coba Ayo. buka dia. Cuman Di jam mana? doang diperdebatkan. Nih, sekarang saya tanya balik situ. Sunnah hadis itu mengatakan ya, istrinya Muhammad itu si Aisyah usianya ada yang bilang 9 tahun, ada yang bilang 6 tahun, ada yang bilang 11 tahun. Kayak gitu-gitu tuh gimana itu? Itu dianggap sahih semua. 6 tahun. 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun. Makanya ada sahih ya, ada sahih semua, ada yang bilang 6 Ya. tahun, ada yang bilang 9 Ajaran tahun, Islam ada ini yang bilang ngaco. 11 tahun, Bukan. ada yang bilang Oh, 13 itu tahun, ada yang bilang 17 tahun. Coba, apa menurut kamu ini informasi gila? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Coba aku jawab. Yang mana? Kamu Kita tahu lihat. nggak? Aisyah dikawin 6 tahun. Usia Asia itu umur berapa ketika dikawinkan sama Muhammad? Itu kan Oh, macam-macam, 6 tahun. beda-beda kan? 6 tahun itu benar, 6 tahun benar. Wah, tapi Kok ada nggak yang bilang dikumpulin. Kok ada yang bilang 9 tahun, kok ada yang bilang 11 tahun, kayak gitu 9 gimana? tahun itu dikumpulin, 9 tahun dikumpulin gitu kawan. 9 tahun dikumpulin, beda dinikahin aja tapi nggak dikumpulin, nggak serumah ya beda. Bukan. Maksudnya Oke. begini Media Canda. Itulah buah Dari yang baik. hadis-hadis, Itu Oke. buah yang baik, hadis-hadis. contoh yang baik Bentar, Pak. itu. Dari Yang sama hadis-hadis contoh yang yang baik. sahih, dari hadis-hadis yang sahih, informasinya hadis ini, hadis itu beda-beda informasinya, begitu loh Pak Media, maksudnya. Tapi itu buktinya itu bisa dijelasin waktunya. Oke. 6 Bromadia, tahun benar. Bromadia, 6 tahun Bromadia. Nah, bisa dijelasin. makanya saya Belum kasih dia. tahu karena kamu menuntut masalah jam 8, jam 9. Emang zaman waktu itu ada jam dinding. Katanya Yesus itu dituliskan disaksikan oleh yang menulis. Kalau menyaksikan sama-sama kenapa waktunya beda-beda gitu loh. Itu masalahnya. Kenapa beda-beda? Ya, Bromadia. itu yang jadi masalah. Baik, Bromadia, yang pertama. Yang Ya. pertama, saya sedang menyampaikan pesan, Bu Deborah nyariin Anda itu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, semakin banyak cerita Anda ini kita baru beberapa menit ketemu di sini di channelnya Pak Yusuf, tapi Anda sudah banyak sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda sendiri tidak sanggup menjawab. Kemudian tadi Anda mencoba membantah itu pernyataan tentang pengaruh racun itu, gitu ya. Nah, Tidak ada, saya kan sudah bilang, tidak ada yang saya bantah. Benar apa Oke. tidak itu bukan masalah buat Islam. Masalah nggak bisa, racun itu. Ya. nggak bisa. Apa yang benar apa atau tidak, masalahnya? Sudah Apa pasti masalahnya? benar. Sudah Masa pasti apa benar. masalahnya? Masalahnya Sudah apa? pasti benar. Masalahnya, Nah, mau tahu masalahnya? masalahnya apa? Masa Dia Nabi orang yang bisa paling dibunuh dikasihi, sama bukan? perempuan? Loh, coba Anda Oh, bayangkan jihad. dalam Dengar dulu. dalam di ajaran agama Anda, Yesus itu lebih parah loh, disalib. Bromadia, Bayangkan di tempat Bromadia. kehidupan itu bagaimana? Ya, Bromadia. Anda bayangkan Tuhan Bromadia. anggap loh, lebih parah loh, kawan. Ya. Coba Bromadia. Anda bayangkan, belum lagi murid-murid Yesus yang 12 itu bagaimana? Lebih parah, kawan. Coba Makanya Anda bayangkan. Kita Banyak. bicara per topik Kalau ya, kita Anda- bicara per topik. Kalau Anda mendatangi itu hal kecil. Hal Kita kecil bicara sekali per topik dulu. matinya. Ya. Yang Bromadia. jelas kalau makan mati kena racun itu pertanda nabi palsu. Betul, itu yang ingin Ada itu. dimaksudkan. Itu Where should masalahnya. God? Bukakan ayatnya Pak Korpus. Di mana Allah ketika dia diracun? Pertanyaan saya. Kan Di mana sudah Allah dijawab. ketika dia diracun? Pada Di mana saat Allah? dia makan racun, 2 sahabat Nabi yang memakan itu langsung mati. Itu artinya reaksi racun itu pada saat itu terjadi seketika. Jadi kalau Nabi Muhammad 4 tahun setelah minum racun itu, dia kena masalah, itu masalahnya. Ya, Saya punya teman, bro, Itu sampai artinya hari ini. disiksa. Nabi Saya Nuh punya disiksa teman itu. sampai hari ini sudah 10 tahun lebih masih hidup. Dia minum racun. Dia minum Itu- racun sampai habis. kita ada Minum fakta racun sampai buktinya. habis. Itu kan tidak ada pembanding. Kalau dalam Nabi Muhammad Kata ada siapa pembandingnya. tidak ada pembanding? Sahabat nabinya kan langsung mati pada saat itu 2 orang. Pembandingnya jelas. Nah, kalau teman Anda itu nggak ada Sengaja pembandingnya. disiksa sama dia. Pembandingnya tidak Sengaja. Jadi begini. Tidak ada pembandingnya ya. Bukankah Anda percaya hidup mati di tangan Tuhan?
Percaya. Beda dengan Anda. Kalau Anda kan ada ajaran seperti itu. Yang saya mau iblis tanya, yang mematikan. Nah, beda dalam Islam. Bro, lebih bagus. Bro Madia. Hidup mati di tangan. Udahlah, gak usah panjang lebar, Bro. Malah nggak diatur. Nggak diatur masalah ajar. Pertanyaan saya. Pak Kaceh bisa bukakan Al-Hakak 4447 Pak Kaceh. Bro Madia. Ya, saya lagi di kendaraan. Nah, itu nggak bisa. Nah, ada yang bisa buka nggak? Baik. Pertanyaan 4447 Al-Hakak. Bro Madia, pertanyaan Oke, saya. saya yang jawab aja deh. Saya yang jawab Al-Hakak nih. Ya. Sebentar Les Samuel. Ya. Bro Madia. Saya udah dapat ayatnya. Ya. Sebentar Les Samuel. Bro Madia. Bukankah Anda mengimani dia itu pribadi yang paling disayang oleh Allahmu? Ya atau tidak? Ya, benar. Oke, stop. Sekarang pertanyaannya, di mana Allahmu ketika dia diracun? Kok sampai bisa dia diracun? Kan sudah saya jawab. Entah mau kapan pun dia matinya. Kenapa racun itu bisa masuk? Sahabat Nabi yang makan racun itu mati seketika. Pertanyaan saya, kenapa kok sampai racun itu masuk ke tubuh dia? Mau banyak, mau sedikit, kayak pertanyaan saya kenapa kok sampai bisa dia makanan yang masuk itu berbicara. Dagingnya itu berbicara. Itu istimewanya Nabi Muhammad dia berbicara. Bukan hadisnya. Anda buka hadisnya Bukhari ya. Makanan pada saat itu dimakan berbicara. Jangan dimakan saya tapi bicara logika. Kayak gitu bicara logika. Sudah makan, sudah dimakan baru bicara. Iya, anak TK juga bisa ngejawab itu nggak mati. Yang malah yang meracun masuk Islam loh. Jangan salah percaya kepada Nabi Muhammad. Yang tahu saya tentang itu nggak penting buat saya. Islam, bro. Coba Anda buka hadisnya. Kalau masuk Islam, Oh, dia percaya karena kalau masuk Islam, setan juga masuk Islam loh. Ada hadisnya loh. Jin jangan salah. Jin bisa masuk Islam. Oh, hanya Islam saja yang bisa menaklukkan jin, memasukkan Islam. Kalau Yesus apa bisa memasukkan iblis jadi agama Kristen? Nggak bisa. Kalau Nabi Muhammad bisa memasukkan iblis jadi ada setan bisa masuk. Jadi nggak ada Pak ya. Setan masuk Islam, masuk Kristen nggak ada. Setan masuk Islam ada. Nabi Muhammad bisa mengislamkan loh, bisa mengislamkan jin. Itu hebatnya sakti. Kalau Nabi Anda, Tuhan Anda apa bisa memasukkan iblis jadi makanya ajaran Kristen nggak cocok dengan setan. Yang cocok dengan setan ajaran Islam. Makanya dimasukkan Islam. Semuanya itu keistimewaannya. Hebat Islam itu. Ada jinnya di hebat Islam tapi nyembah siapa? Islam menyembah siapa dulu? Nabi Muhammad ngajarin setan itu dimasukkan Islam, jin itu dimasukkan Islam. Ya, itu keistimewaan. Bukan jin Pak, setan Pak. Bukan jin Pak, setan jelas. Setan masuk Islam. Jin. Enggak, setan saya ada hadisnya. Setan ada hadisnya bilang begitu. Saya ada foto hadisnya bahkan. Tidak ada hadisnya. Jin yang dimasukkan. Mana coba lihat. Setan Pak. Oke. Tunjukkan saya Anda berbohong dulu ya. Tunjukkan Anda berbohong. Nanti Pak Manu boleh share screen di situ ya. Ya, saya mau baca teks aslinya. Saya mau baca teks aslinya. Ada jinnya enggak di teks itu? Oke, bentar ya, sabar. Memang hanya kalian yang bisa ngelempari setan. Yang lain nggak bisa. Itu kayak Pak Manu dulu. Malah ajaran Nabi Muhammad bisa saya kirim sekarang ke WhatsApp-nya. Di ajaran agama Anda nggak bisa. Media sebentar diam dulu ya. Kita gantian bicaranya ya. Pak Samuel mau ditampilkan ayat apa Pak? Saya kirim ke Pak Manubulu sekarang. Hadisnya saya foto ya. Ke WA. Pak Manubulu sekarang lihat tuh. Udah saya kirim ke WA. Pak Manubulu cropping dulu. Ya. Itu sekarang ke screenshot. Oke, sebentar ya. Itu ada sebut hadisnya apa? Hadis apa nomor berapa? Sebut. Ntar lihat aja di layar. Enggak sebut aku sambil cari nih nomor berapa hadis apa? Sebut. Saya mau cari sambil. Sebentar kita tampilkan, sebentar. Bentar ya, media sebentar kita tampilkan dulu ayat ininya, hadisnya. Nah, itu dari hadis sebentar ya. Bentar ya teman-teman, sabar kita lagi
Coba tampilkan dulu ya. Nomornya berapa? Hadis apa biar saya bisa cari juga di sini di kitab aslinya. Nomornya sama nomor hadisnya. Sebutkan Samuel. Saya udah kirim fotonya, nanti biar aja ditampilin, sabar Nah, Pak. Anda tinggal lihat nomornya nanti jantungan Pak, sabar Pak, tenang, minum dulu Pak, santai. Anda harus paham apa namanya setan, apa namanya iblis, apa nama jin, itu harus bisa bedain. Kalau dalam Islam tuh ada 3, dibeda-bedain. Bukan seperti Anda kan cuma pinjam ajaran Islam, setan. Itu berasal dari ajaran Islam. Anda pinjam. Setan itu bahasa Ibrani Pak, setan itu bahasa Ibrani ya Pak? Setan itu bahasa dalam Al-Quran, bahasa Arab, setan. Berasal dari bahasa Arab. Sintet nun. Semuanya Setan itu bahasa Ibrani, sintet nun, ular peminasa kehidupan. Sekolah nggak Pak dia? Kamu sekolah nggak Pak dia? Setan itu berasal dari Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan itu berasal dari bahasa Arab. Itu syaiton. Setan itu bahasa Ibrani dari huruf sintet nun tanpa nikut. Artinya ular peminasa kehidupan. Beda, kita beda. Anda kan bicara tentang Ya kan, di dalam kan sini. kamu bilang syaiton. Kan Anda berbicara hadis, berbicara Al-Quran. Arab dulu ada harakatnya nggak? Arab dulu ada harakatnya nggak dulu? Pakai sukun Pak tuh. Syaiton. Anda kan berbicara Al-Quran, berbicara hadis, tentunya aturan Islam dong yang dipakai, jangan aturan dulu dipakai. Ya. Sudah ditampilkan, Pak Sian, sudah ditampilkan itu Pak. Coba dibesarin sedikit. Sudah ditampilkan, Pak. Hadis Sahih Muslim nomor 5035. Ini saya kirim ke Pak Manubulu sekarang. Ya, yang tadi saya tampilkan akan saya ketik PDF-nya, saya tampilkan gitu. Ada hadis penguat dari Ahmad. Ya, sebentar saya kirim ke situ. Udah saya kirim tuh ke Pak Manubulu. Iya, sebentar. Ketikannya sudah saya tulis, ada Arabnya juga komplit. Ya, sebentar Pak, sebentar kita tampilkan dulu. Pak, ada yang protes Pak, Amin Mujahid taruh di back dulu katanya Pak. Ya? Kalau buat saya sih jangan ditaruh di back terus, Amin, Gik aja keluarin Pak. Media channel. Jangan menggel media channel. Saya lagi sama Pak Amin. Agama yang benar itu terlihat dari buahnya. Yang ngebom di gereja katedral Makassar itu agamanya apa? Itu kan buahnya udah kelihatan. Makanya buahnya banyak umat nggak ada Islam. nama Yesus loh di PL kawan, nggak ada Tuhan Yesus loh di PL. Ada nama Yesus, ada nama Yesus. Nggak ada, saya sudah cek di PL nggak ada nama Tuhan Yesus. Saya buktikan ya, saya buktikan ya. Kalau ada mau apa kamu? Nggak, saya sudah cari nggak ada memang. Oke, saya buktikan ya. Nanti selesaikan dulu ayat itu, nanti saya buktikan. Nah, oke, saya jawab ini. Saya sudah tahu ini ayat ini. Saya sudah jawab. Kolam renang banyak saya jawab ya. Saya jawab ya, ini dalam hal ini apa namanya setan? Anda harus ikut aturan Islam, arti setan, bukan aturan agama yang Anda pahami. Ya, kalau Anda mendatangi hadis, mendatangi Al-Quran, tentunya harus aturan Islam yang diatur tentang setan ini. Setan di dalam ajaran Islam itu bukan makhluk, tetapi setan menurut ajaran Islam itu sifat. Ya, jadi beda, bukan makhluk ini setan, tetapi sifat yang masuk ke dalam jin atau manusia, namanya setan. Jadi Anda harus paham arti setan. Jadi kalau ayat ini masuk Islam gitu. Tidak mengenai berarti sifat setan masuk ke jin dan masuk Islam. Sifat setan masuk Islam. Ada yang ngebom, ada yang membunuh, itu kan sifat setan, bukan sifat Tuhan. Stop dulu Bang Kece sebentar, saya jelasin dulu Mas Samuel nih. Anda harus paham. Jadi dalam hal ini setan. Stop sebentar, Bang Kece sebentar. Setan ini apa dalam Islam? Setan ini adalah sifat. Dia bisa masuk ke manusia, bisa masuk ke jin. Nah, kebetulan yang mendatangi di dalam hadis ini adalah jin yang dimasuki sifat setan, tapi kemudian ditaklukkan oleh Nabi Muhammad sehingga dia masuk Islam. Ini keistimewaannya Islam, bisa menaklukkan jin. Makanya di dalam Islam ini banyak jinnya, banyak jin karena banyak yang jin masuk memasukkan setan jin ke dalam. Tidak ada orang Kristen melakukan bom bunuh diri karena tahu orang Kristen itu tidak mau mengikuti ajaran setan, begitu ya.
tidak mau kalau melihat dari teroris itu yang lebih parah sebenarnya ajaran berhala, ya. sembah batu, sembah jin. Perang salib 1, 2, 3. Perang salib itu Kristen semua saling membunuh. Salib 1, 2, 3. Perang dunia 1, 2 itu salib semua. Ya. Penjajah Belanda, Jepang, semua teroris itu yang ngebom itu dari orang kafir semua, bukan Islam. Ya ada dari teroris juga orang Islam. Mana ngeyel itu semua yang dari orang kafir menjajah yang si di Lukman yang di Makassar juga beragama Islam. Oke. Nggak usah itu sudah di layar itu. Lain sih di sudah ada di layar Pak. Indonesia. Pasian. Kelihatan nggak Pak Pasian? Ini iya. Hadis berapa nih Pak? Hadis berapa ini Pak? Hadis berapa ini? Hadis Ahmad nomor berapa nih hadis Ahmad? Hadis Muslim, hadis Imam Muslim nomor 5035. Oh ini sudah, ini saya jelasin tadi ya. Ini sifat setan yang masuk ke jin, kemudian menggoda Nabi Muhammad, ditaklukkan Nabi Muhammad masuk Islam. Seperti Nggak itu ada, jalan. Pak, di situ sifat setan masuk jin, nggak ada kata jin di situ Pak. Karena dalam Islam jin. Jangan ngarang-ngarang Pak. Oh enggak, itu hadisnya nggak ada kata-kata jin di situ. Anda buka apa artinya setan dalam Islam? Anda buka. Loh, enggak, apa di ayat situ tidak ada kata jin Pak. Iya, tapi karena dia dalam posisi menyerupai manusia, itu bisa berbentuk manusia, bisa tafsir, Pak. Jangan tafsir, nggak boleh, Pak. Nggak boleh ngarang-ngarang. Kamu bukan imam. Itu kan lihat, ada seorang laki-laki kan datang, ada seorang laki-laki kan, Anda lihat, seorang laki-laki itu bisa manusia, bisa jin, dua itu aja, bisa manusia, bisa jin. Nah, kalau dalam posisi ini berarti yang dirasuki setan ini adalah jin, karena dia dalam posisi ditaklukkan bilang Nabi Muhammad. Ya, seperti itu. Terus di situ dikatakan setanku masuk Islam, betul? Iya, betul. Setannya masuk Islam. Oke. Itu sekarang setan di situ. Nah. Oke. Jadi setanku masuk Islam. Setan yang masuk ke jin masuk Islam. Begitu. Ya, gitu. Berarti jin masuk Islam. Bentar, saya jelasin dulu biar Anda paham. Sebentar Anda jelasin. Oke. Iblis belum paham. Anda belum paham ini dalam Islam seperti ini penjelasannya. Kamu kan bukan imam. Kamu ini ikut mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, apa yang mana Maliki. Kamu tuh bukan imam dan kamu bukan ahli tafsir, kecuali yang ngomong si tafsir Al-Misbah misalnya, si siapa tuh? Quraisy Shihab gitu. Jadi kamu kompetensimu apa untuk kita percaya di sini sebagai ahli tafsir? Saya berdasarkan salah satu tafsir. Oke, sekarang kamu tunjukkan dari tafsir mana kamu menafsirkan itu. Sekarang kamu tunjukkan dari tafsir mana kamu menafsirkan. Berdasarkan Al-Quran. Oke, mana ayatnya? Saya bacakan ayatnya ya. Yang kamu katakan seperti itu mana? Ya. Al-Baqarah ayat 168 Anda buka. Saya berdasarkan tafsir ya. Ya, Anda buka Al-Baqarah 168. Kamu bacakan. Saya bacakan. Bentar, saya bukakan. Tolong dicek Pak Kaji, ntar dibohongin lagi. Bentar, saya bacakan. Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari pemakan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Nah itu. Jadi setan ini musuh bagimu dari golongan jin dan manusia. Itu seperti itu dalam Islam. Sebentar. Berarti setan dari golongan jin. Dari golongan jin dan manusia. Sebentar. Dua. Iya. Jadi setan dari golongan jin. Sebentar, Fatima. Setan dari golongan jin dan manusia, betul? Betul? Ya. Ya. Oke, sekarang kita ambil yang dari golongan jinnya. Yang kata manusianya jangan kita sebut dulu. Berarti setan dari golongan jin. Oke, setuju? Ya. Oke. Sekarang setan dari golongan jin. Tadi kamu katakan setan adalah sifat. Iya. Setan itu sifat yang memasuk ke jin, yang memasuki ke manusia. Paling itu dasarnya saya bukan kompetisi saya ya. Saya dengar sebentar. Kompetisi saya bicara berdasarkan Al-Quran. Anda untuk menguatkan Al-Quran tidak ngomong sifat, di situ golongan. Mana sifat? Iya, golongan.
golongan jin dan manusia itu berarti sifat. Berarti setan itu sifat yang mengikuti golongan jin kalau dan golongan manusia. kamu tafsirkan sifat, Pak. Aduh. kalau golongan kamu tafsirkan sifat silahkan, tapi kami tidak menerimanya, Pak. Itu adalah dua Ya bahasa udah, yang itu urusan berbeda. agama Anda. Itu urusan agama Ya. Anda. Anda Bukan Quran, urusan surah agama, Ar-Rahman ini kan ayat urusan 33. Al-Quran. Kamu kan Enggak, sekarang gini. jangan-jangan kamu Sekarang ini, gini. jangan-jangan kamu ini bohong-bohongin ayat Al-Quran. Al-Quran bilang golongan, kamu bilang sifat. Hadisnya juga nggak bilang sifat. Jadi kamu ini penipu gitu. Anda buka Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Silakan bacakan Buka. mana Surah sifat di Ar-Rahman situ. ayat 33. Silakan buka. Bukan. Coba buktikan. Pakai ayat lain boleh. Silakan buktikan mana kata sifat di situ. Silakan. Itu buka dulu tafsirnya. Buka. Nomor berapa? Ya kamu baca dong. Nih saya bacakan ya salah satunya dari golongan jin dan manusia. Saya ini paling kuat nih, dasar-dasarnya paling kuat. Satunya Anda buka juga surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Anda buka juga itu. Saya bacakan aja langsung. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, rajanya manusia, sembahan manusia dari kejahatan. Dengar ini, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, di sini sudah mengandung kata sifat. Ya ingat, dari golongan jin dan manusia. Anda buka surah An-Nas ayat 1 sampai 6 itu jelas. Sebentar dulu, kita bahas yang kamu bacakan tadi. Setan bersembunyi. Jadi sifat bersembunyi gitu. Setan bersembunyi. Ya setan bersembunyi kalau di dalam setan dada di situ adalah manusia. sifat. Gini ya, kalau setan di situ adalah sifat, maka dia bukan oknum. Oke, berarti dia bukan makhluk. Setan bukanlah makhluk, tetapi adalah suatu sifat. Bagaimana sifat yang bukan oknum, betul ya? Bagaimana sifat yang bukan oknum melakukan suatu pekerjaan dengan kata bersembunyi? Bersembunyi itu adalah kata kerja. Di mana otakmu, di mana logikamu? Suatu sifat bisa melakukan pekerjaan. Jadi sifat ini, sifat yang sudah jelas, sifat yang jahat. Jadi apabila ada orang mau jahat, mau baik, mau gay dia, ya sifatnya. Kenapa sifat kok bisa melakukan pekerjaan? Yang melakukan pekerjaan itu adalah makhluk atau kata benda. Nah, gitu. Akan tetapi sifat kan orang kan bisa muncul sifat setan. Misalkan sifat mau membunuh. Iya, kan itu sifat. Kok sifat bisa melakukan pekerjaan? Ya, yang melakukan kerjaan yang manusia itu yang dipengaruhi sifat setan itu. Jin yang dipengaruhi sifat setan itu. Iya, tapi tadi ayatnya nggak begitu. Ayatnya bilang nggak begitu. Anda baca surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Itu lengkap. Yang tadi kamu sebutkan tidak seperti itu. Itu kan tafsiran kamu ya. Setan bersembunyi. Kan tadi kamu bilang setan bersembunyi. Dengarin sebentar. Kata sifat. Dengarin sebentar. Dengarin saya bacakan. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Berarti dalam bersembunyi bukan makna yang dalam pikiran otak manusia yang seperti manusia. Lagi-lagi kata kerja kan? Oke. Sekarang bisikan siapa? Bisikan setan di situ, betul? Bisikan setan ini sifat, bisikan sifat setan, ya. Enggak, sebentar. Oke, bisikan setan sifat. Sebentar, Pak, sabar, Pak. Bisikan setan adalah sifat. Yang sifat itu bisikan apa setan? Yang sifat itu, yang mana? Apa diulang? Kan tadi kamu sebutkan kata bisikan setan. Di situ ada dua suku kata. Bisikan dan setan. Ada dua kata, sorry, bukan suku kata. Bisikan 1, setan 2. Sekarang dari kedua kata ini, yang mana yang sifat? Satu kesatuan. Bisikan setan ini satu kesatuan. Bisikan setan ini sifat. Langsung satu kesatuan. Itu jawabannya. Tidak bisa, Pak. Karena bisikan itu kata kerja, bukan kata sifat. Kalau nggak bisa, itu hak Anda. Ini bukan debat agama, Pak. Ini debat bahasa. Ya, dalam kajian bahasa dimanapun di seluruh dunia, bahasa Arab juga. Namanya bisikan, Pak. Sebentar, Pak. Sabar, Pak. Jangan gitu. Karena saya tahu Anda udah mau kena skakmat, ya. Jadi bisikan itu adalah kata kerja. Jadi kalau bisikan kata kerja, nggak boleh dua-duanya kata sifat, Pak. Terus yang Anda mau apa? Coba aku mendengar. Yang Anda mau apa? Coba aku dengar dulu. Kan tadi bisikan 1, setan 2. Nah, sekarang bisikan kata pertama adalah bentuk kata kerja. Tetapi Anda klaim itu kata sifat. Oke, berarti terus setannya kan kata sifat. Maksud kamu kan begitu? Setan kata sifat. Lalu kalau bisikan adalah bentuk sifat, ya, setan adalah sifat, berarti
bisikan adalah sifat, bukan pekerjaan. Berarti sebenarnya setan nggak ngebisikin, Pak. Cuma sifatnya doang, Pak. Dia tidak melakukan pekerjaan. Karena kalau bisikan adalah kata sifat, maka bukan kata kerja. Itu sudah pasti, udah logika. Ya, Maka terus kalau dia masalahnya apa? bukan Ini kan kata kerja, terus ada mau ya tanya berarti apanya. setan nggak membisikkan apa-apa. Berarti setan nggak membisikkan apa-apa karena yang dia lakukan bukan pekerjaan tetapi sifat. Ya terus, nah sekarang saya teruskan ayat ini ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi yang dimasuki sifat setan ini jin dan manusia. Terus Anda pahami ayat ini gimana? Kalau dia ke dalam, gini, kalau dia ke dalam itu bukan berarti dia sudah melakukan bisikan. Karena di sini nanti Anda lihat di situ bahasa Arabnya ada past tense, future tense, ada bentuk lampau atau tidak. Sekarang gini, aku minta sekarang saya tanya, Anda kan Muslim. Ya, di situ bisikan bahasa Arab itu bentuknya sudah terjadi apa belum terjadi? Kita bicara dulu. Oh, kamu jangan kabur. Bentar, di situ kata bisikan, sebentar. Kata bisikan di situ bentuk lampau apa bentuk yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, apa yang akan terjadi? Silakan dijawab. Ini yang akan terjadi. Akan terjadi. Berarti kan belum? Ya. Berarti kan belum terjadi. Nah, terus ya sudah, berarti kalau itu sifat, lalu siapa pelakunya? Kalau dia sifat. Anda tanggapin ayat ini aja. Sekarang begini, kan sekarang begini. Anda jangan lari. Anda mencoba lari. Sekarang begini. Yang menyesatkan, sebentar, Anda jangan lari. Yang menyesatkan manusia kan adalah setan. Setan adalah sifat ya. Berarti ya pelakunya siapa? Pelakunya manusia dan jin. Loh, kan yang disesatkan manusia, berarti kan yang melakukan di luar manusia. Nah, sekarang yang membuat manusia tersesat itu setan. Tapi kamu artikan setan itu sifat. Nah, karena setan itu adalah sifat, yang melakukan itu siapa? Yang melakukan jin dan manusia yang dimasuki melakukan sifat jin. Oke. Kalau yang melakukan jin, di mana di situ disebut kata jin? Anda baca selanjutnya dari ayat ini. Ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Oke, dari golongan jin dan manusia. Berarti dari golongan jin dan manusia menyesatkan manusia. Jadi bagaimana? Jadi manusia dan jin bekerja sama untuk menyesatkan manusia, begitu? Jin dan manusia ini kan beda-beda. Jin dan manusia berarti ada jin dimasuki sifat setan, ada manusia dimasuki sifat setan. Jadi dua subjek. Jadi jangan Anda gabung-gabungkan. Ya. Berarti pelakunya jin sama manusia. Pelakunya jin dan manusia. Seperti itu, kawan. Jadi Anda harus paham ya. Anda harus paham. Jadi tolong beda-bedain pemahaman Anda di ajaran makanya Anda. Saya mau bedain nih ya. Pelakunya jin dan manusia menyesatkan manusia. Yang dimasukin sifat yang setan itu, seperti itu. Ya udah, berarti bukan jin dan manusia. Kan sekarang jin kan manusia menyesatkan manusia. Yang manusia yang menyesatkan manusia yang menyesatkan ini kan disuruhin jin dulu. Saya kasih contoh langsung aja sudah biar Anda paham. Ada manusia nih. Kemudian dia membunuh, berarti manusia itu dimasukin sifat setan. Itu namanya dalam Islam seperti itu. Berarti korban yang mati, kita nggak usah bicarain sebentar ya, Pak. Sebentar. Jin. Berarti korban sebentar, Pak. Kan ini ada manusia bunuh manusia. Si pembunuh dirasuki jin, betul? Apa gimana? Manusia. Oke, saya ulangi. Kan ada manusia bunuh manusia. Oke. Nah, si pembunuh manusia. Sebentar dulu, Pak. Sebentar dulu, Pak. Nanti Bapak saya ulangi lagi. Sebentar. Kami tidak kan manusia jin dan manusia selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah bukti bahwa jin itu juga subjek pelaku. Ya, kami tidak menciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih Pak. Sebentar, lanjutkan dulu. Samuel dulu. Silakan Samuel. Ini nggak ngerti yang langsung kabur. Oke, begini ya Pak. Tadi kan ada orang bunuh orang, Pak. Manusia bunuh manusia, betul? Manusia bunuh manusia dengan alasan yang jelas atau tidak jelas? Saya tanya dulu. Sebentar. Kan ada terjadi alasannya nggak? Nanti dulu. Kan ada manusia bunuh manusia. Kalau nanti dulu, nanti Anda bertanya itu salah atau benar. Harus dijawab dulu. Saya mau tanya. Saya mau minta konfirmasi. Anda jangan ngomong dulu. Ngaco ini satu manusia. Kan manusia bunuh manusia. Alasannya benar dengan alasan yang baik katanya. Ujung-ujungnya nanti saya tanya sama Pak Media ya.
Manusia bunuh manusia. Nah, manusia yang membunuh manusia ini disebut pembunuh. Sekarang pembunuhnya ini, kenapa dia melakukan pembunuhan? Karena dirasuki oleh jin, begitu? Nah, itu kan makanya saya tanya dulu Anda membunuhnya itu dalam Kan hal benar atau tidak? Saya tanya dulu Anda. Anggaplah dalam hal salah. Ke setan ini, Sebentar, Anda salah dalam hal salah lah. dengan benar. Kalau kasusnya nggak usah dijelasin, Pak. Itu enggak masalah. Yang mau kita kaji di sini, yang mau kita kaji di sini bukan alasan dia membunuh, bukan kasusnya apa, tapi kan si manusia ini membunuh manusia. Nah, kenapa dia menjadi pembunuh? Karena dipengaruhi oleh iblis, begitu, betul? Nah, beda. Kalau yang disuruh Tuhan membunuh, misalkan orang itu berzina dirajam, dia ajaran Yahudi. Itu bukan Tuhan, Pak. Kasusnya bukan Tuhan suruh. Kasusnya bukan Tuhan. Kan tadi kasusnya kan jin, Pak. Kan Yahudi kan membunuh bukan. dirajam. Bukan. Boleh membunuh. Maksud saya di sini kasusnya, boleh. Pak, sebentar. Kasusnya di sini. Gini, kasusnya kan ini yang suruh jin nih. Sebentar. Ya, nggak bisa ada korelasi, kan kita langsung contoh aja. Nggak bisa seperti itu, kawan. Anda asal-asalan itu, ngomong asal-asalan namanya. Harus dijelas dulu pembunuhnya benar atau salah. Kalau dia membunuhnya benar, berarti itu benar dari Tuhan. Kalau dia salah, berarti berasal dari setan. Itu yang asal. Tetap aja percuma. Hukum agama aja pembunuh itu udah pasti salah, ngebunuh gimana bener sih? Aduh, tiap diskusi di era kang otak-otak ketinggalan. Ayat pembunuhan di Bible Anda banyak loh. Lanjut. Ayat pembunuh di Bible Anda banyak loh. Suku Amalek dibasmi, membunuh orang yang di luar ajaran agama Anda banyak dibunuh loh. Ayat di Bible Anda banyak ayat pembunuh. Jangan salah. Saya bisa buktikan di sini. Kan bisa ngikutin sih, ngikutin perjanjian lama. Nih, lihat nih. Gua sama Amin Wijaya nih, tuh. Oke. Nih, ini gua contoh ya. Coba Pak ambil pisau. Ini gua bunuh Amin Wijaya nih sekarang nih. Jangan gua. Jadi, saya mau berikan kesaksian malam ini. Gua kasih contoh ya. Ini Amin Wijaya gua bunuh nih pakai coklat Silver Queen nih. Sorry. Ternyata dengan debat ini saya sangat-sangat paham. Sekarang dengerin tuh. Di ulangan sekarang yang nyuruh gua bunuh siapa? Tuh di ulangan 20 10 sampai 13 tuh ayat membunuh semua di ajaran agama. Jangan lari. Bapak jangan lari. Samuel 15 ayat 3. Samuel 15 ayat 3 itu ayat membunuh semua di ajaran agama Anda. Ulangan 20 ayat 15. Jangan lari-lari. Ini saya mau tanya sifat setan. Kan gitu. Oke, silakan. Ya, jangan lari-lari dulu. Kalau soal ayat bunuh saya banyak di Al-Qur'an, saya koleksi, ya. Ya, di dalam Bible Anda juga banyak, sama. Banyak ayat membunuh suku Amalek tuh dibasmi. Ya sudah, kita balik ke setan ya. Kitab sempurna. Oke. Ketika saya ambil contoh, Muhammad mati dibunuh nggak? Maksudnya mati dibunuh? Dalam Islam tidak memandang mati dibunuh, tidak ada. Oke. Enggak, saya tanya Muhammad mati karena dibunuh atau tidak? Tidak. Oke, yang potong urat nadi Muhammad siapa? Mas, potong urat nadi maksudnya gimana? Nggak paham saya. Potong urat nadi di mana lagi jalurnya? Coba dijelasin dulu itu. Potong urat nadi. Nggak ngerti saya. Bentar. Ini di dalam. Bentar, mana tuh ayatnya tadi itu? Ya, sebentar ya. Di dalam Ibnu Sa'ad ya page 680 dikatakan di sini terakhirnya ya dengan anak lakimu racun itu telah memotong urat nadiku. Oke, Sahih Bukhari 53:394 dikisahkan oleh Abu Hurairah, dia berkata, apakah kau telah meracuni sup domba ini? Mereka menjawab, ya. Dia bertanya, mengapa kau lakukan itu? Mereka menjawab, kami ingin tahu jika kau ini pembohong, dan kalau kau memang pembohong, kami akan menyingkirkanmu. Dan jika kau memang adalah seorang nabi, maka racun itu tidak akan mempan pada dirimu. Pertanyaan saya, Muhammad ini matinya karena diracun, apa karena dipotong urat nadinya? Kan pada saat dia racun kan dia nggak mati, itu yang pertama. Ya, pada saat dia mau mati pun tidak ada gara-gara sebab itu. Dia mati normal kok. Tidak ada mati seperti itu. Cuma dia bercerita aja ada keluh kesah. Dia bercerita namanya orang mau mati kan macam-macam. Omongan tuh macam-macam keluh kesah. Ya. Sekarang saya pakai hadis Sahih Bukhari halaman 5 buku 59 nomor 713.
Dikisahkan oleh Aisyah, sang Nabi dalam penderitaan sakitnya yang mengakibatkannya mati, biasa berkata, wahai Aisyah, aku merasa sakit karena daging yang kumakan di Khaybar. Dan saat ini aku merasa urat nadiku bagaikan dipotong oleh racun itu. Keluh Gitu, kesah gimana, Pak? Nabi, tapi tidak menunjukkan bahwa beliau itu mati gara-gara itu. Keluh kesah itu biasa, orang mau mati itu macam-macam perasaannya. Ada yang mau kencing, Tapi kan kamu sudah bilang, kamu lupa kata-katamu sendiri bahwa Nabi mati diracun itu karena jihad. Katanya begitu tadi. Kenapa kamu rubah statement? Makanya saya bilang tidak ada masalah apakah diracun atau tidak. Makanya Sekarang tidak ada masalah. Sekarang tidak ada masalah. Sekarang sebutkan kalau Allahmu Maha mengetahui. Kenapa Muhammad matinya? Kenapa? Kan sudah normal dalam posisi itu. Jadi semua tercounter dalam Islam, tercover dalam tuduhan Bukan fitnahan. soal tercover. Nggak ada bahasa Arab tercover, nggak ada. Ya. Sekarang Gini. jelaskan kalau Allahmu Maha tahu apa penyebab kematian Muhammad. Silakan. Nabi Muhammad seperti biasa. Pada saat itu kan ajaran Islam sudah lengkap. Pada saat itu Mana ayatnya? Dia mati karena apa? Mana ayatnya? Al-Maidah ayat 3 pada saat itu terakhir ayat Al-Quran diturunkan. Al-Maidah ayat 3. Pada hal ini aku sempurnakan ayat itu agamamu dan aku ridai Islam itu agamamu. Nah, sudah tutup. Pada saat itu Islam sudah lengkap. Nggak ada kata mati di situ. Matinya nggak nyambung. Matinya karena apa? Pertanyaan saya. Pertanyaannya apa? Jawabnya apa? Nggak nyambung. Nih, gua mamin nih. Lihat, gua mamin tuh. Otak lu ketinggalan dulu kalau diskusi. Otak matinya seperti biasa. Matinya seperti biasa. Dulu kalau diskusi. Matinya karena apa? Tadi bilang mati karena racun karena jihad. Itu jihad. Sekarang nggak masalah. Tapi sekarang dijawab pakai Al-Maidah. Tapi nggak ada kata mati. Gimana? Artinya gini, Nabi Muhammad itu mati normal seperti biasa, ya kawannya. Cuman hanya saja kalau ada yang mengkorelasikan mati normal. Tadi katanya diracun. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Berarti kalau lu bilang mati normal, kan lu bilang mati normal. Sekarang kalau gue bilang mati diracun, masalah nggak? Hah? Apanya? Apa-apa Kan dulu gue bilang Muhammad mati di. Kalau gue bilang Muhammad mati diracun, bermasalah nggak? Masalah nggak gue? Ya nggak masalah juga. Orang Ya Islam sudah. nggak terlalu mau karena dalam Islam pandangan Islam ya, pandangan Islam. Sampai besok. Orang yang mati berperang, orang yang mati diracun, orang yang mati berjihad. Ya udah selesai. Gua sama Amin bilang Muhammad mati diracun sama urat nadinya copot. Udah, kan nggak masalah. Udah kelar perdebatan. Saya bisa jadi intinya gini ya, dalam Islam itu semua diatur kawan, semua diatur. Kagak perlu makanan arti, pun lu yang ngatur sembarangan ya. Loh, kan yang ngatur ada dalilnya, ada aturannya gitu loh ya. Ini istimewanya Islam kawan. Bukan Allah yang ngatur kamu. Kamu bilang nggak masalah. Ya udah, terserah gua sama Amin dong. Jadi gini, makanya dalam Islam itu sempurna, makanya ada rugi kalau nggak paham Islam, ajaran itu rugi ya. Yang sempurna, semua sempurna diatur. lu. Nggak perlu ditulis, pokoknya sempurna. Jadi nggak masalah, gue mau bilang diracun, mau bilang uratnya Daripada copot, ajaran agama makan mayat nggak diatur. Dalam Islam nggak boleh makan mayat, kenapa di ajaran agama boleh gitu loh. Dalam Islam nggak boleh makan mayat, mabuk-mabukan, minum bir kan nggak boleh kawan. Kenapa di ajaran agama Anda? Madia. Oh, Mayat itu dalam ajaranmu makanan ya, Maya? Madia, mayat dalam itu Islam dalam ajaranmu makanan. mayat itu makanan nggak? Dalam agama Anda nggak diatur. Yang tanya dulu, mayat itu dalam makanan. ajaranmu itu makanan nggak? Itu makanan. Hah? Dalam ajaranmu mayat itu makanan nggak? Nggak, saya tanya Anda, bukan yang masuk ke mulut yang najis itu saya tanya kamu, mayat makan itu, apa aja boleh. mayat Itu nggak itu boleh dalam makanan Islam, nggak? ada haram, ada halal. Ya, dalam Islam nggak boleh. Karena dalam ajaranmu mayat itu dianggap makanan, maka diatur, begitukah? Mayat itu dalam bukan Islam makanan, itu Madia. Mayat ada itu bukan haram, makanan. ada haram, ada halal kawan. Hancur, Dalam Islam itu hancur diatur ada kamu ini. halal, ada haram. Logika Nggak kamu seperti ini dalam memang agama Anda. logika kamu Masa memang boleh luar makan biasa. segalanya. Masalah makanan haram halalnya itu ikut Yahudi aja kamu. Mesti kenapa harus ikut Muhammad? Ya tapi kenapa Anda mau makan segalanya, makan mayat, makan macam-macam dibolehin? Nggak boleh. Mana ayat Alkitabnya makan mayat boleh? Loh, bukan masuk ke mulut yang najis itu berarti semua makanan yang jorok, yang kotor kan dimakan juga. Masa begitu ajaran kitab seperti Mana itu? mayatnya? Mana mayatnya? Mayatnya mana?
Tidak ada mayatnya, Saya bilang, tetapi katanya mak makan segalanya. hati-hati kalau Makan pakai segalanya mayat. boleh. Nggak ada kata mayat. Mayat itu bukan makanan, Itu bukan Madia. makanan, bisa bedain itu bukan Loh, makanan. saya tanya Anda, bukan yang masuk ke mulut, najis itu apa artinya? Artinya semua makanan boleh Saya dimakan. kasih tahu sama Iya, Anda, makanan. itu bukan bicara Itu mayat makanan. bukan bicara mayat, Madia. Itu Ini bukan bicara minuman, Bapak mayat. mayat karena saya Makanan. itu dibolehin. Madia, Madia, Iya, Madia. karena mulutnya kamu ternyata Madia, kamu ini suka sekali bersaksi dusta ya. Kamu nggak tahu Loh, apa yang benar. kamu paham. Kalau Anda bilang bukan Benar sebuah gimana? makanan yang masuk ke mulut Madia, najis. Madia, Itu kan semua makanan Madia. Itu boleh. makanan, Madia. Yang disebut itu Madia. makanan, bukan mayat. Itu mayat bukan makanan, Mayat makanan, itu mayat. dia. orang Aduh, kanibal tanya. itu boleh makan mayat loh. Madia ini Orang luar kanibal. biasa. Di bocah ini anak TK. Baik, Madia. Madia, tadi Oke, kamu yang kata, benar. ntar, Man. Baik. Saya mau antar dia ini dulu. Nggak Tadi bisa kamu bilang apa? bedain makanan. Silakan, Pak. Madia, tadi kamu bilang Kata Anda, kalau tidak langsung mati kan? Tidak langsung mati nggak apa-apa kan? Admin tolong bukakan itu, admin. Al-Arab 182. Al-Arab Admin. 182. Al-Arab 182. Al-Arab, ya. Ya. Oke, Madia, setengah jam dulu kawan, setengah jam lagi ya. Nanti Bentar, ganti yang bacakan lain. dulu untuk kamu nih biar kamu puas. Ya, ya. Oke, setengah jam lagi kawan. Aku mau pindah kerak nih, ada dipanggil Ibu Anu Ya, sebentar. nggak apa-apa. Kita berdiskusi kawan, artinya kita kesempurnaan Islam saja ini. Artinya Ya, ada poin-poin. Ya. Ini Islam ini, tenang saja. Kalau Takut ajaran tadi. agama Anda kan banyak berdebat itu, oneness, Tritunggal, saling menyesat-nyesatkan. Nah, kalau Tidak Islam sampai enggak. bunuh, tidak sampai membunuh, Nadia. Tidak sampai bunuh membunuh. Kalau dalam Islam itu semua beres gitu, ya. Kalau ajaran agama tuh Samuel tuh, ajaran Samuel tuh Asara itu coba lihat. Mereka saling menyesatkan antara satu dengan yang lain. Coba lihat. Saling menyesatkan dia. Sudah belum, Bang? Oneness, Tritunggal, Dia lagi lari dari bagaimana? Madia coba tenang dulu, Madia. Madia coba tenang dulu. Pak Ramana Raja silakan, tadi mau bicara, kepotong terus sama Madia. Silakan, Pak. Ya, silakan. Saya bersyukur. Ya. Saya sangat-sangat Pak Samuel mau bicara ini Pak Yusuf dimintanya surat Al-Haq itu berarti benar dong. Memang sempurna, jadi benar-benar ini kejadian dong yang tadi dong. Iya, ini surat Al-Haq ada di sini. Al-Haq 4. Saya kan Ini surat Al-Haq 46. Surat apa? Al-Haq 9, 44, 47 tuh. Iya. Seandainya dia Muhammad mengadang-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Oh, sempurna. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Nah, Muhammad di dalam Sahih Bukhari, urat nadinya terasa terpotong oleh racun itu. Nah, kemudian dia pegang tidak mati langsung. Saya Dia tanggapin bilang Kan ayat Muhammad yang ngomong, bukan kamu yang ngomong. Madia, Muhammad Madia, ngomong kamu nih, bilang tidak Muhammad mati ngomong langsung nih. kan? Madia, kamu Muhammad bilang begini, tidak mati langsung kan? aku merasakan urat nadiku bagaikan dipotong oleh racun itu. Nah, kamu tidak Saya boleh tanggapin ayat lagi itu. menafsirkan gini ya. Kamu kan bukan Muhammad. Kamu nggak boleh mengambil suatu keputusan yang tidak diambil oleh Muhammad. Muhammad ngomongnya Saya begitu. tanggapin ayat itu. Saya tanggapin dulu. Anda mendatangi ayat itu kan menjelaskan tuh Nabi Muhammad pada saat ayat pertama itu turun sudah diancam. Tapi kalau melanggar langsung dihukum pada saat itu. Buktinya Nabi Muhammad hidup lagi 20 tahun kemudian masih hidup. Nah, Ayat saya itu kan bacakan awal. ayat ini. Saya bacakan ayatnya nih, Madia. Madia, sebentar. Saya bacakan ayatnya nih. Saya bacakan ayatnya sebentar. Kalau misalkan ayat itu dilakukan kepada Nabi Muhammad, buktinya Nabi Muhammad masih hidup 20 tahun setelah ayat itu udah turun. Nah, berarti saya bacakan ayatnya. Masih merasakan sakitnya akibat makan daging di Khaybar. Lu mau ngeles kemana lagi media? Tapi itu ayat itu spontan. Ayat itu redaksinya bukan bertahap. Ayat itu redaksinya spontan, kawan. Spontan tuh langsung. Nah, ini saya bacakan ayatnya nih. Teman, saya bacakan ayatnya dulu. Teman, saya bacakan ayatnya. Saya bacakan ayatnya. Sifatnya spontan, kawan. Langsung taktis. Langsung. Teman, saya bacakan ayat dulu nih. Saya bacakan ayat dulu nih. Jadi nggak cocok ayat itu Anda datangin, nggak cocok. Itu ayatnya Al-Arab ya, spontan. Al-Arab 182. Lu, tapi di sini viewer yang menentukan. Amin. Itu bukan menurut lu. Gini aja, Bro. Saya Gampang bacakan, aja. amin. Kamu kasih hadis yang berkata, Muhammad berkata, saat ini aku merasakan urat nadiku bukan karena daging yang kumakan di Khaybar, gitu aja. Amin, saya bacakan dulu, Amin. Amin, saya bacakan sedikit, Amin, ya.
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur dengan cara yang tidak mereka ketahui. Memang tidak mati, tapi ditarik berangsur-angsur. Silakan baca Al-Arab 182. Yang tidak apa? Berangsur-angsur dengan apa tadi? Yang tidak apa? Apa? Nah, Yang itu. tidak ketahui apa tadi? Coba baca ulang. Dan orang-orang yang itu ada di layar itu. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur Ke arah dalam kurung kebinasaan. ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Wah, kenal lo. Saya jawab ya. Ini dengerin nih, Madia jawab nih, biar paham otaknya. Yang pertama, ayat itu sifatnya spontan. Yang kedua, kalau Allah itu langsung menghukum Nabi Muhammad, tentunya ayat-ayat yang lain yang sudah 20 tahun itu nggak turun-turun lagi. Kenapa buktinya turun? Makanya Kenapa karena buktinya turun? dipalsukan terus, Nah, karena itu dipalsukan artinya. terus, gitu loh. Itu artinya ayat ini Karena tidak cocok dipalsukan pada terus. datang ini. Tidak Karena cocok pada datang dipalsukan ini, terus-menerus. ya. Karena Buktinya ada. dipalsukan terus-menerus. Kalau Anda katakan palsu, buktinya mana? Kita bahas ayatnya mana, buktinya. Ayo, silakan bahas ayat. Buktinya ini apa buktinya? Ini, sebentar. tantang Ini kan Anda. ayatnya kan saya Buktikan bacakan mana yang ulang ya. Ya. Sebentar ya, saya bacakan ulang ya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Ini maksudnya mati ya? Saya jawab dulu ya. Dan orang-orang, berarti kan banyak orang. Buktinya umat Islam Iya. semakin maju sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang menguasai dunia loh hampir. Orang-orang tuh Sebentar. banyak orang loh. Buktinya Sebentar. umat Islam maju loh, Sebentar. ya. Kan tadi kan kamu pakai ayat ini, berarti kan soal kematian. Tetapi di sini nggak ada kata kematian. Kamu bohong ya? Kan sudah saya sampaikan kepada Anda tadi. Kamu bohong dalam nih, posisi dengan ini berangsur-angsur. Anda kan Gini, merujukkan ke Nabi Muhammad. Anda kan merujuk kepada Nabi Muhammad yang matinya. Sebentar. di akhir Anda kan tadi. memakai ayat ini dengan berangsur-angsur dalam kurung Yang ke arah memakai siapa? kebinasaan. Sekarang Yang memakai ayat ini ke siapa arah yang kebinasaan mengatakan? dalam teks asli tidak ada, Pak. Lalu kalau misalnya ini diadakan di dalam kurung, kebinasaan bukan berarti bisa diartikan mati loh, Pak, di sini. Sedangkan di dalam Islam wafat aja bisa tidur, Pak, bukan mati. Jadi itu apa urusan maksudnya? Anda. Itu urusan Loh, bukan Anda. saya nanya. Itu urusan Saya Anda. nanya, Anda bisa jawab nggak? Oke, saya jawab ya. Itu ayat yang pertama, itu menjelaskan kepada orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran. Itu dulu yang pertama Bukan ayat yang itu, Anda datangi. kebinasaan di sini dalam arti Sudah, mati nggak? Ini Anda nggak ada buka- kata mati soalnya. Sebentar, kita bahas ayat ini dulu. Surah Al-A'raf ayat 82. Ya, Bukan, biar langsung paham. aja ke sini, Pak. Ayat yang ini, Pak. Berangsur-angsur kebinasaan ini mana kata mati? Nggak ada, Pak. Min haitsu la ya'lamun. Kita bahas Nggak ada satu-satu kata ayat mati ini. di sini, Pak. Jadi ayat Nggak ada kata ini, mati. Anda ayat merubah ini- Al-Quran Anda sendiri. Bahaya loh. yang mendatangi ayat ini siapa? Teman-teman kan tadi? Loh, kan Ngapain Anda datang? kamu yang mendatangin ayat ini. Yang itu temanmu sendiri yang datangin ayat ini. Temanmu sendiri tanyain Kak pada datangin ayat ini kalau Oke, berarti kalau Begini, teman Madia, berarti ini Madia, bukan Madia, kematian kamu ya. dengar dulu, Madia. ini teman kamu Anda Dengar, Madia. sendiri, nggak usah ambil ayat ini. Kalau Madia, kalau kamu Anda dengar, kalau Anda kamu sendiri dengar, kamu komplain kan waktu ke itu tidak teman langsung Anda, mati. Itu tidak langsung mati. Memang betul. Ini ada ayatnya. Barang siapa yang mendustakan itu akan Ini berangsur-angsur. karena itu Sesuai, mintanya cocok orang-orang, gitu bukan loh. Nabi Muhammad. Cocok gitu Ini loh. orang-orang ya. Maktanya orang-orang bukan menunjuk Nabi Muhammad. Coba Anda Orang-orang, ya orang-orang yang mendustakan, yang tidak mendustakan, yang tidak mendustakan itu siapa? tidak Yang termasuk dipotong Nabi urat Muhammad. nadinya. Kalau ayat Al-Quran tuh kalau Nabi Muhammad langsung Yang nyebut potong urat nadinya itu. Yang potong urat Pro-pro nadinya itu kawan. yang mendustakan siapa? Ada gue. Termasuk orang nggak dia? Dia termasuk orang nggak? Udah, Termasuk orang nggak dia? Gue komplit Itu udah. yang Oh beda bagi kamu, berarti dia bukan Ada, orang. ada. Berarti dia bukan orang, Tuhan. Nih, nggak percaya nih. Ini tidak ada berkorelasi dengan potong urat nadi kawan. Itu Ini bagi kan cuma kamu, ada ya itu kan bukti, bukti. Kamu bilang tadi pasti tidak langsung berkorelasi mati. dengan Nabi Tidak Muhammad. semua kok langsung Buktinya mati yang tidak ada mendustakan. berkorelasi. Yang mendustakan tidak langsung mati kok. Bisa kok dibuat berangsur-angsur. Nabi Gimana Muhammad ini? tidak termasuk di sini karena orang-orang yang Yang diceritain. Ini mendustakan ceritanya itu pada akan saat itu dibuat orang-orang. mati berangsur-angsur, binasa.
ini orang-orang yang mendustakan Al-Quran, misalkan tidak percaya Al-Quran gitu loh. Bapak misalkan Yesus tuh bilang diserupakan, tapi Bapak tetap memaksakan Yesus tuh disalib, padahal diserupakan. Kamu cuma ada satu ayat di tempat kamu, potongan parcel, kamu yakini kami lengkap kronologisnya. Itu, Pak. Kamu yang Padahal berdusta, kamu yang berdusta. Waktu penyalibannya sudah berbeda-beda. Kamu yang berdusta, kamu yang berdusta. Kamu yang berdusta, Madia. Yesus dipanjangkan agamanya. Kamu yang berdusta. Sebentar. Pak Yusuf, izinkan Pak Rahmana Raja, Pak. Media Channel, minum kopi dulu biar Anda sedikit agak segar ya. Supaya ini. Iya. Ini ada juga yang mau ini Muslim yang mau berdebat, Ustadz ini katanya, Ustadz mau berdebat. Oke, Madia, break dulu ya, Madia. Keluar dulu. Oke, salam kenal kawan-kawan semua. Selamat Pak Rahmana Raja tuh dari tadi pengen ngobrol, Pak. Pengen ngobrol. Iya, kita angkat dulu ini Ali Bay. Oke, Madia live dulu, Madia live. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Bye-bye. Oke.